Instagram, dan juga YouTube, yaitu ITMDC 2020. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Handoko selaku MC maupun pewacara dan juga moderator pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di ruang virtual ini pada acara Learning Class ITMDC dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagimu negeri. Oh, bagimu negeri, Bante? Bagimu Ya. negeri ya? Baik. Sebentar ya, Bapak Ibu, saya setting. Baik, terima kasih Yang Mulia Bante yang sudah memutarkan lagu nasional Bagimu Negeri. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan ke sesi pembuka acara, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Doa akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Gunaseno. Kepada Yang Mulia Bante, kami silahkan. Ya, mari kita untuk acara-acara pada sore hari ini. Kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita dan percaya kita. Handa mayang buddhasa bhagavato pubbaba kanama karang karo makse. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Natime saranang anyang buddho me saranang warang. Etena sacca wacena sotite hotu sabada. Natime saranang anyang dhammo me saranang warang. Etena sacca wacena sotite hotu sabada.
Atime saranang anyang sanggome saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada maha karuniko nato ataya sapapaninang puretwa parami sabba pato samo timutamang etena saca wajena mahuntu sabupatawa maha karuniko nato hitaya sapapaninang puretwa parami sabba pato sambo timutamang etena saca wajena mahuntu sabupatawa maha karuniko nato sukhaya sabba paninang Puretwa parami sabba pato sambo dimutamang etena saca wajena mahuntu sabu padawa. Terima kasih Yang Mulia Bante Gunaseno yang sudah memimpin doa pembuka pada sore hari ini. Hadirin peserta yang kami hormati, sebelum kita memulai acara Learning Class ITMBC, saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus dipatuhi selama Learning Class ini berlangsung, yaitu yang pertama, harap Bapak Ibu untuk mute mikrofon atau mendiamkan mic pada saat kegiatan berlangsung agar tidak menimbulkan gangguan yang tidak diinginkan. Yang kedua, setelah sesi penyampaian oleh narasumber, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, peserta dapat menuliskan kepada fitur chat yang ada di Zoom atau menekan tombol raise hand agar host akan membuka mic dan langsung bertanya. Yang terakhir adalah kita akan mengikuti akhir acara ini sampai selesai, jadi diharap Bapak Ibu untuk tetap berada di tempat dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber. Demikian peraturan yang dapat kami sampaikan. Dan hadirin yang berbahagia, Learning Class kali ini akan mengangkat tema yaitu tetap aktif di masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh dua narasumber yang sangat luar biasa di hari ini. Ada Bapak Kevin Wu dan juga ada Bapak Dr. Mulyadityo Eskom MBA. Sebelum itu, saya akan membacakan CV atau riwayat hidup dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Kevin Wu. Baik, Bapak Kevin Wu adalah CEO Triple, Endosme, dan juga Resell.com, yang merupakan platform penjualan komunitas yang membantu penjualan online produk lokal secara gratis hingga laris. Beliau juga adalah Wakil Ketua Komite Tetap di Kadin Indonesia bidang industri kreatif. Beliau juga penulis buku Everything is Possible, Berubah atau Punah, Quality Implementation yang sudah diterbitkan oleh Gramedia. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke Gramedia untuk mencari buku dari Bapak Kevin Wu. Dan juga Bapak Kevin Wu ini adalah program partner dari Indonesia untuk pelatihan Alibaba Netpreneur tahun 2019 dan 2020. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah CV yang sudah saya sampaikan. Dan untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung sambut saja narasumber pertama kita sore hari ini, yaitu Bapak Kevin Wu. Kepada Bapak Kevin Wu, saya silahkan. Baik, selamat sore Pak Handoko, Bante Gunaseno. Kemudian ini banyak senior-senior saya ya, ada Pak Mulyadi, ada Bu Ati, ya, dan masih banyak, ada Bu Titi juga, ya. Terima kasih telah mengundang saya. Dan saya lihat masih banyak senior-senior yang lain. Ada Pak Doni Dekaser nih baru bergabung. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya akan coba sharing karena ketika COVID memang kondisi ini membuat perubahan hidup ya, bukan hanya dari sisi kesehatan, tiba-tiba mendadak orang lebih aware sama kesehatannya. Yang dulu nggak pernah cuci tangan, sekarang setiap bersentuhan langsung cuci tangan. Ya, setiap pulang ke rumah langsung mandi, beres-beres, bersih-bersih ya. Sekarang orang juga sebentar-bentar minum vitamin ya, olahraga, makanya tiba-tiba sepeda yang harganya 80 juta pun laku laris ya, bukan main ya orang Indonesia ya. Jadi
memang gaya hidup manusia berubah. Yang dulu kita nongkrong di kafe, sekarang kafenya virtual ya, termasuk meeting, seminar, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi setiap bencana selalu kita percaya ada peluang di sana. Peluang dalam arti yang positif ya. Setiap perubahan ya buat teman-teman yang beragama Buddha pasti sudah memahami bahwa hidup itu selalu berubah dan yang namanya perubahan itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Hanya saja seringkali perubahan itu sifatnya minor, kecil, tapi juga ada perubahan yang sifatnya mayor, besar, atau signifikan. Nah, termasuk hari ini, COVID. Sejak awal tahun, kita sudah melihat ya gejala-gejala itu akan berdampak luas. Berdampak bukan hanya kepada kehidupan keseharian kita, tetapi berdampak kepada seluruh masyarakat di dunia. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi ini? Bagi teman-teman yang pebisnis, tentu juga banyak hal, strategi yang harus dilakukan. Bagi teman-teman yang masih profesional, bekerja, juga tentu ada hal yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kemarin ketika Bu Titi minta saya untuk sharing, apa topiknya, saya rasa sih yang paling fundamental adalah kita menyikapi ini untuk kita mau terus aktif. Kita mau terus bergerak. Ya. Oleh karena itu, izinkan, karena waktunya cuma setengah jam ya ini ya. Jadi saya izinkan saya memulai dengan sebuah cerita. Ya. Ini mungkin bagi sebagian senior-senior saya ini ceritanya udah sering didengar, tapi izinkan saya kembali mengulang cerita ini. Karena mudah-mudahan relevan ya. Ya, suatu ketika ada seorang kakek yang hendak pergi ke pasar, dia membawa serta keledainya. Nah, di tengah perjalanan, si keledai tiba-tiba masuk terperosok ke dalam lubang yang sangat besar. Nah, karena lubangnya besar dan dalam, maka kakek itu tidak mampu menolong si keledainya. Berbagai cara dilakukan dengan tali, ya, dengan mencoba menarik, ya, mencoba ngasih tangga, yang nggak bisa juga ya, keledainya naik tangga ya. Jadi segala cara dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil. Sampai ketika hari menjelang malam, menjelang gelap, kakek minta pertolongan kepada masyarakat desa untuk membantunya mengangkat keledai tersebut. Tetapi pemuda-pemuda desa juga akhirnya menyerah, tidak bisa membantu sang kakek. Nah, langkah terakhir yang dilakukan, sang kakek tidak tega ya melihat keledainya harus ditinggal demikian. Akhirnya karena dia menyerah, yang kakek itu lakukan, akhirnya pilihan terakhir adalah mengubur sang keledai. Kenapa dikubur? Ya, supaya si keledai tidak menderita lagi lah, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh kakek? Dia ngambil sama pemuda desa itu, dia mengambil tanah untuk menimbun tubuh keledai tadi. Ketika keledai tadi di dasar lubang terkena lemparan pasir di atas punggungnya, si keledai pasti panik, kaget, ya. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Ya, si keledai sedih ya. Tetapi ketika terus tertimpa oleh pasir, si keledai tadi bisa memilih untuk dia diam lalu terkubur atau berbeda. Apa yang dilakukan oleh keledai? Keledai itu ternyata menggerakkan tubuhnya sehingga pasir-pasir yang tadi di punggung itu sekarang jatuh ke dasar kakinya dan dia melompat. Jadi setiap ada pasir yang menimpa punggungnya, dia bergerak lalu dia lompat. Ketimpa lagi dia bergerak lalu dia lompat. Terus demikian. Nah, di atas permukaan, pemuda desa dan kakek tadi merasa, wah ini pasti udah terkubur nih karena keledainya udah diam.
nggak ada suara lagi, nggak suara menjerit, nggak suara nangis gitu ya. Tetapi ternyata di dasar itu si keledai itu terus berusaha, terus bergerak. Dan ketika dia bergerak, pasirnya turun, dia lompat. Ketika ditimpa pasir lagi, dia bergerak, pasirnya turun, dia lompat. Demikian seterusnya. Dan setelah sekian lama, upaya pemuda desa dan kakek tadi untuk mengubur keledai tadi, tiba-tiba gali demi gali, tuang tanah demi tuang tanah, tiba-tiba justru sang keledai naik ke permukaan. Nah, apa makna ceritanya? Makna ceritanya adalah terkadang kita nggak bisa memprediksi suatu kejadian. Sama seperti kita bicara tentang COVID hari ini. Siapa yang bisa memprediksi? Bukan hanya pribadi, bukan hanya Bapak, Ibu, bukan hanya saya, termasuk perusahaan, termasuk organisasi, termasuk negara, bahkan negara sekuat negara adidaya, Amerika, Inggris, Perancis, ya Itali, Spanyol, dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada yang menyangka kondisi perubahan yang begitu besar berdampak kepada mereka. Nah, sama tadi si kakek dan keledai yang tidak menyangka bahwa dia akan menemukan dan dia akan terjatuh ke dalam lubang. Itu nggak ada yang menyangka. Nah, dalam kehidupan sering terjadi seperti itu. Tadi, ada perubahan-perubahan yang sifatnya minor, ada juga perubahan-perubahan yang sifatnya mayor. Nah, saat ini kita menghadapi perubahan yang mayor tadi, yang besar tadi, dan signifikan tadi. Ketika masuk ke dalam lubang, masuk ke dalam, baik si kakek maupun si keledai itu syok, kaget. Sama dengan kita di awal-awal bulan Februari, bulan akhir tahun kita sudah mendengar ada cerita COVID ini di Tiongkok, lalu menyebar ke satu kota. Ya, kita ada yang menganggap ini main-main, ada yang menganggap ini serius, ada yang menganggap ini sesuatu yang akan berdampak dan lain sebagainya. Lalu bulan Februari, Maret, dan ketika itu tiba di Indonesia, kita semua banyak yang shock. Banyak yang takut, banyak yang kalut, banyak yang histeris, banyak yang susah tidur, banyak yang bisnisnya harus tutup, dan lain sebagainya. Nah, inilah kondisi-kondisi awal ketika seseorang menghadapi satu perubahan. Nah, perubahan itu, apalagi perubahan yang sangat besar tadi, itu ketika datang, ya secara naluri manusiawi, memang itu alamiah, bahwa kita akan syok, kita terkejut, kita akan kaget, dan banyak dari kita itu diam. Diam dalam arti pasif. Yang berbisnis juga pasif, yang profesional juga pasif. Pasif dalam arti tidak berbuat apa-apa, hanya menunggu. Kalau kita hanya pasif dan menunggu di tengah kondisi hari ini, maka itu yang akan terjadi sama halnya ketika si keledai tadi ditimpa pasir, tapi dia pasif. Apa yang terjadi? Mungkin kira-kira baru setengah tubuhnya aja pasir itu menimpa dirinya, dia jadi kaku dan jadi beku. Dia akan jadi diam, tidak berdaya sama sekali. Nah, sama manusia di tengah-tengah perubahan, di tengah kondisi COVID hari ini, di tengah perubahan apapun nanti di luar dari COVID, ketika kita pasif, maka perubahan itu yang akan merongrong diri kita. Perubahan tadi yang akan menghambat semua potensi-potensi terbaik kita. Maka dari itu, cerita ini sangat sederhana, tetapi kembali mengingatkan kita. Ketika menghadapi satu perubahan, apalagi perubahan-perubahan yang besar dalam hidup kita, jangan diam. Kita punya pilihan. Di segala kondisi selalu ada pilihan. Anda mau diam atau Anda mau berbuat sesuatu. Nah, keledai tadi diceritakan, dia tidak memilih diam. Tapi dia memilih untuk menggerakkan tubuhnya, dalam arti secara simbolis adalah aktif bekerja, aktif bergerak, lalu dia lompat. Lompat itu apa? Ya dalam hidup kita bisa lakukan sesuatu agar diri kita lebih baik. Seperti hari ini kita bisa belajar bersama, sharing bersama, dan COVID, jarak tidak menghentikan kita untuk mempelajari apa yang kita inginkan. Di awal tadi sama, saya juga pasti mengalami satu kondisi yang syok, ya, yang
yang takut, yang marah, yang bingung, dan lain sebagainya. Tapi ketika dalam waktu 3 hari, lalu saya merenung, loh ini kan kesempatan sebenarnya untuk kita nih dulu banyak hal-hal yang belum saya pelajari, justru ini kesempatan untuk saya bisa belajar sekarang. Ya, di tengah COVID ini, saya fokuskan pada 2 hal. Ya, selama 5 tahun terakhir memang saya sudah fokus ke digital. Ya, saya membuat beberapa startup, lalu startup saya mendapat pendanaan dari Telkom. Kemudian tahun lalu kami mendapatkan penghargaan sebagai startup terbaik, 10 startup terbaik di Indonesia versi Kementerian Pariwisata. Tetapi tahun ini ketika kena COVID, pariwisata adalah salah satu yang industri yang terkena dampak sangat signifikan. Ya tadi, saya bisa kecewa, saya bisa marah, saya bisa takut, dan macam-macam, tapi sebentar itu terjadi, tapi saya ingat, oh kita harus aktif, kita harus bergerak, dan kita harus melompat. Maka dalam waktu sejak Februari, akhirnya dengan berat hati, saya harus stop dulu sementara aplikasi travel kami, yaitu Tripal.co itu, yang mana sudah mendapat penghargaan dari Menteri Pariwisata. Tapi ya karena pariwisata seperti hari ini, ya kita harus aware, harus dengan kesadaran, tidak attach. Ya, ini kan yang disebut dengan melekat tadi kan. Kalau kita melekat, kita nggak percaya dan kita masih keras kepala, ya kesalahan besar akan menanti kita. Tapi marahnya sebentar, takutnya sebentar, khawatirnya sebentar, tapi setelah itu sadar bahwa industri ini harus freeze dulu sementara, malah kita melakukan sesuatu perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini yang sedang kami lakukan, maka kami muncul solusi-solusi baru bagi orang-orang yang sedang terkena COVID. Nah, ini contoh perubahan yang harusnya kita lakukan. Nah, teman-teman pengusaha juga hari ini, saya tahu teman-teman saya banyak pengusaha, baik yang di Kadin maupun di asosiasi yang lain, ada yang terkena dampak sangat berat, terpaksa menutup usahanya, ada yang memang harus menyesuaikan, ya seperti usaha-usaha yang ada di mall, ya dan lain sebagainya, ya harus menyesuaikan. Tetapi ada juga justru di tengah COVID ini mereka tuh menanjak juga ada bisnis seperti itu, ya bisnis yang pertama yang udah pasti bisnis entertainment, ya entertainment yang digital, ya TV, contohnya TV sebelum COVID itu sudah industri yang decline sebenarnya, sudah turun. Tapi ketika COVID, semua orang berdiam di rumah, tiba-tiba TV naik lagi. Industri pertelevisian itu naik lagi. Ciri-cirinya dilihat dari jumlah iklan yang sekarang meningkat. Nah, lalu sekarang TV juga udah mulai ke digital. Ya, karena sekarang semua orangnya udah on demand. Kalau dulu kita mau nonton Kick Andy, acara Mata Najwa, tapi kita lewat jamnya, kita lewat harinya, kita nggak bisa putar ulang. Tapi sekarang semua udah digital, kita bisa mutar ulang. Ya semua itu penyesuaian, harus menyesuaikan. Karena era digital. Ya, dan masih banyak sebenarnya. Lalu industri kesehatan. Ya, industri kesehatan sekarang nomor 1, karena semua orang semakin aware tadi. Industri makanan, artinya makanan itu mesti yang makanan ready to cook. Ya, orang sudah mulai aware sama kesehatan. Dia pengen makanan yang bawa pulang, lalu dia proses lagi, karena dia tidak percaya sama delivery-nya, sama proses dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh perusahaan yang mesti di-adjust ya. Kesehatan ya, lalu security juga beberapa industri khususnya di asuransi itu juga justru dengan COVID ini meningkat omsetnya. Ya, dan masih banyak ya. Kalau di e-commerce sendiri di 2-3 bulan pertama itu meningkat 250%. Ya, jumlah orang yang sekarang belanja di online tuh meningkatnya luar biasa, 3-4 kali lipat. Dan seterusnya. Sebenarnya industri ini juga tadi, yang saya katakan, bahwa di setiap perubahan, ada yang terkena dampak negatif, ada yang netral, tapi juga ada yang positif. Nah, kembali kondisi kita hari ini, dimanapun kita berada, apakah tadi entrepreneur, apakah profesional, ingat, perubahan selalu ada. Setelah COVID, belum tentu akan berakhir. Harus siapkan diri kita bahwa selalu menjadi manusia yang bersedia dan terbuka untuk menghadapi perubahan. Ya, caranya sederhana, aware, sadarkan diri,
sadari bahwa ini adalah hukum perubahan yang nggak bisa kita hindari. Selama hidup, perubahan selalu terjadi, tapi memang ada perubahan yang minor, ada yang mayor. COVID hari ini salah satu perubahan yang mayor. Cara menanggapinya, ketika ada masalah, goyang, aktif, gerakan diri Anda, masalahnya turun, Anda lompat. Ya, pasirnya turun, Anda lompat. Maka jeda waktu ini, baik itu 6 bulan, baik itu 1 tahun, ya banyak yang mengatakan bahwa akan kondisi COVID ini, kalau dibagi dunia perbankan, memandang kondisi normal. Ini saya mungkin dari sudut pandang bisa dianggap pesimis atau optimis, ya silakan nanti teman-teman Bapak Ibu yang menilai. Kondisi normal kita bagi dunia perbankan itu dikatakan akan kembali normal di akhir tahun 2001, bukan 2020 ya. Jadi masih ada 1,5 tahun Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu sesuaikan diri Anda, ambil peluang-peluang yang muncul justru dengan cara aktif dan lompat. Mungkin demikian dulu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Handoko. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kevin Wu atas pemaparan hari ini. Sungguh luar biasa apa yang diberikan, wawasan dimulai dari cerita Bapak Kevin Wu tadi dengan sebuah storytelling ya, atau cerita tentang seorang kakek dan juga keledainya. Dan dianalogikan dengan bagaimana dengan situasi kita sekarang. Yang saya catat di sini yang Bapak Kevin tadi mengatakan bahwa memang kita tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memprediksi akannya kedatangan krisis seperti ini, yaitu khususnya COVID seperti ini. Dan karena perubahan inilah yang membuat kita terkejut awalnya, dan itu biasa ya Pak Kevin ya, biasa. Makanya dari itu tadi pas sesi penutup tadi Pak Kevin juga menyampaikan bahwa ya kita sebagai manusia ya harus siap terhadap perubahan, mau perubahan yang major yang tadi kata Pak Kevin bilang, atau perubahan yang kecil sekalipun, kita tetap harus bersiap untuk berubah. Nah itu bagaimana cara pandang kita ya Pak Kevin ya, cara berpikir kita untuk siap menghadapi pandemi seperti ini. Dan terakhir tadi Pak Kevin juga menyampaikan kita ada pilihan di masa pandemi yang seperti ini, di masa krisis yang seperti ini. Mau diam atau kita mau mencari peluang-peluang yang ada. Semua juga berdampak, ada yang berdampak sangat parah, ada yang malah karena pandemi seperti ini malah mendapat keuntungan seperti di industri kesehatan, Pak Kevin ya. E-commerce juga orang pada belanja online, digital television juga orang pada nonton semuanya. Jadi itu memberikan peluang bagi orang-orang tertentu. Nah, kita juga sama, kita diberi kesempatan untuk mencari peluang tersebut. Sampai tadi kata Pak Kevin juga, ini akan berakhir kurang lebih ya 1,5 tahun lagi, ya tidak mungkin dong kita 1,5 tahun harus duduk seperti ini aja, gitu-gitu aja, dan tidak ada perubahan sama sekali. Malah, menurut Pak Kevin, ini kesempatan kita Pak ya, untuk berubah, belajar lebih banyak lagi, bisa berkembang lagi agar setelah pandemi ini kita sudah ada peluang, kita sudah belajar lebih baik, maka kita siap untuk melanjutkan kehidupan kita selanjutnya dan menghadapi perubahan-perubahan berikutnya. Begitu yang disampaikan kepada dari Bapak Kevin Wu. Terima kasih Bapak Kevin Wu. Semoga teman-teman yang hadir pada sore hari ini bisa mendapatkan manfaatnya, sisi positifnya itu diambil, kemudian kita dicerna baik-baik apa yang kita harus ubah dan apa yang harus berubah dari dalam diri kita. Baik, selanjutnya adalah narasumber kedua kita. Beliau adalah Bapak Dr. Mulyadityo Eskom MBA, dan narasumber kedua ini saya akan membacakan CV-nya dulu sebelum saya perkenalkan beliau kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, ini adalah CV dari Bapak Dr. Mulyadi, yaitu beliau adalah, kita juga kenal beliau sekarang sebagai seorang hipnokomunikator, dan juga kebetulan beliau ini adalah pimpinan saya di Ketua Sekolah Tinggi Agama Muda Nalanda yang ada di Cakung, Jakarta Timur. Dan kita bisa melihat di sini, Bapak Ibu semua, CV beliau ada beberapa pengalaman kerja yang sudah beliau geluti selama ini,
yaitu pelatih dan juga konsultan bisnis, dan juga beliau sudah mempunyai pengalaman lebih dari 14 tahun sebagai senior manajemen di berbagai industri, seperti di Isti Data, Metro Data, Telesindo, Adi Saktidel, dan juga Reliant BLK. Dan edukasi atau pendidikan formal beliau yang pertama adalah S1 Teknik Komputer, kemudian dilanjutkan S2 Manajemen Bisnis dan Manajemen Marketing, kemudian beliau melanjutkan S3 Doktor Manajemen Pendidikan. Dan pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai pelatih bisnis dan presenter seminar, juga direktur bisnis di trainingdigitalonline.com, penyiar radio di FM Hardline 100.6 setiap Selasa. Beliau juga seorang web developer dan SEO, Search Engine Optimization, founder dari Saung Meditasi Arama dan Sekolah Damas TK Karuna. Dan yang saya sebutkan tadi, beliau sekarang juga menjabat sebagai Ketua STAB Nalanda periode 2020 sampai 2024, dan juga pendiri Certified Hypno Communicator dan Certified Communicator Damaduta yang kita tahu CHC dan CCDD. Beliau juga mengajar di beberapa institusi pendidikan sebagai dosen, yaitu di Universitas Surya, STEMIK Dharma Putra Bekasi, dan juga S2 Sriwijaya. Dan beliau memiliki basic di hipnoterapi dan juga hypno-communicator. Baik, kita langsung saja menyambut narasumber kedua kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Mulyadi Tio. Kepada Pak Mulyadi, saya silahkan. Ya, terima kasih. Pak Handoko sudah lihat slide presentasi saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah mengundang saya pada sore hari ini. Barusan Bro Kevin Wolf sudah mengatakan bahwa luar biasa bahwa situasi COVID kondisi seperti ini mau tidak mau perubahan ini harus kita terima. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bante Gunaseno yang sudah mengundang saya. Dan tak lupa saya melihat juga sini banyak beberapa pakar-pakar yang ahlinya di bidang yang semuanya pada hebat-hebat semua, Ibu Dimi Jatini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, luar biasa. Jadi hari ini satu kesempatan yang bisa kita lakukan bersama, tentunya satu kebanggaan saya pada hari ini bisa sharing bersama teman-teman yang ada di sini. Oke, kita melihat bahwa kembali kita ke arah yang namanya COVID-19. Bagaimanapun kita melihat bahwa situasi kondisi ini bola pembelajaran. Kita berubah, belajar untuk berubah, belajar untuk menghadapi suatu perubahan hidup. Mau tidak mau kondisi seperti ini memang kita harus lakukan dan kita terima kondisi ini. Ya, kita melihat bahwa situasi COVID-19 ini memang yang tadi Pak Kevin katakan, perubahan ini kita nggak pernah tahu dulunya. Apakah dalam waktu 1 tahun yang lalu kita prediksi seperti ini, belum pernah terpikirkan saat sekarang. Ya. Dengan kondisi COVID seperti ini pun kita nggak pernah terpikirkan dalam 2 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu tidak seperti ini yang kita pikirkan. Tapi perubahan ini mau tidak mau harus kita terima. Ya. Di sini kita melihat bahwa kita sebagai manusia, tentunya guru, dosen, orang tua, anak, dan sebagainya, harus benar-benar bersinergi. Ya. Kita mempunyai suatu hal-hal yang memang satu sama lain saling berkaitan. Hidup di dalam COVID ini pun tidak bisa bersendirian. Ibaratnya seperti pembelajaran. Kita harus berkolaborasi, harus punya kreativitas dan inovasi kita yang harus memang kita pikirkan demi kemajuan kita bersama. Kita tidak bisa diam. Ya, tadi Pak Kevin sudah katakan, mau tidak mau perubahan ini harus kita terima. Situasi kondisi ini harus kita ubah dengan cara pandang kita yang berubah. Kalau kita tidak mengubah kondisi saat sekarang, kita akan ketinggalan jauh. Kita akan jauh dari kesuksesan. Itu benar yang dikatakan Pak Kevin. Ya. Kita melihat bahwa situasi COVID saat sekarang ini memang luar biasa pertumbuhannya. Saat sekarang di Indonesia sudah mengalami sampai 200 ribuan orang yang memang terkena seperti kondisi seperti ini. Tapi yang meninggal kita katakan luar biasa. Jadi kita bukan berarti takut dengan perubahan ini, takut dengan wabah ini, tapi bagaimanapun kita berusaha untuk menjaga supaya kita juga jangan terkena hal demikian.
kita melihat bahwa bagaimana cara yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Kevin Wu, ini luar biasa. Semua yang harus kita antisipasi dalam bisnis kita pun sama. Kita mengalami satu situasi yang memang saat sekarang ini cukup dilema bagi kita. Banyak perusahaan-perusahaan yang banting, ibaratnya ada yang tutup dan sebagainya. Dengan kondisi seperti ini, ada perusahaan yang masih berjalan. Ada perusahaan yang masih, walaupun getar-getar, ibaratnya dia masih antara hidup dan mati. Ya, ini memang suatu kondisi yang harus kita terima. Ya, ini yang kita harus lakukan. Solusi yang kita berikan harus punya cara berpikir yang cerdas saat sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, kita bukan berarti kalah dengan kondisi keadaan, tapi kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kita yakin bahwa kita masih punya peluang, kita masih diberikan nafas, kita diberikan cara berpikir yang lebih cerdas. Ya. Gimana caranya kita mengubah kondisi kita mengalami, kalau kondisi seperti ini harus kita, tadi Pak Kevin katakan, saat perusahaannya memang mengalami situasi yang tidak baik, tidak bagus, dia harus mengubah 180 derajat untuk bisnisnya harus dengan kondisi yang bagaimanapun harus mengikuti perkembangan saat sekarang. Apalagi situasi di era industri 4.0. Semuanya terpakai atau terindikasi dengan kita harus menguasai teknologi saat sekarang. Mau tidak mau perubahan ini harus kita ikuti. Ya, di saat kita mengalami pandemi COVID ini, mau tidak mau kita harus memulai mengambil satu tanggung jawab untuk kebersamaan kita. Jadi kita bukan berarti di dalam COVID ini kita bukan berarti diam-diam saja tidak ada melakukan kegiatan apapun, tapi kita lakukan, inilah kita ambil rasa tanggung kita bersama untuk kebersamaan. Kita bukan bercari dengan selalu berkomplain dengan masalah COVID-19, oh ternyata dengan COVID ini bisnis saya begini, dengan COVID ini bisnis saya tidak maju, dengan COVID ini kurang kondisi perusahaan saya tidak bisa berkembang sama sekali. Kita jangan pernah menyalahkan, mengkomplain segala sesuatu apapun. Tapi kita mulailah mencari solusi apa yang harus kita lakukan. Ini penting banget bagi kita. Kita juga harus punya namanya defensif. Kita mau mulai proaktif. Tadi Pak Kevin sudah katakan. Kita bukan menerima kondisi saat sekarang. Tapi kita mulailah proaktif. Lakukan aktivitas yang positif. Apa yang harus kita lakukan? Ya sembahyang, lakukan kegiatan sosial, olahraga, konsultasi, meditasi, pendidikan, berkarya, terus berkarya, terus berkarya. Kita harus berpikir gimana caranya kita harus mengubah cara pandang kita yang tadinya kita bilang katakan bahwa sekarang semua rubah mindset kita secara otomatis. Karena apa? Dengan kondisi COVID ini nggak bisa kita mengatakan, wah saya tidak bisa melakukan apapun kalau kondisi ini tidak bisa jalankan saat sekarang. Karena COVID, tidak bisa ketemu orang, tidak bisa berbisnis ke sana-sini, itu bukan menjadi masalah bagi kita. Tapi sudah dijalankan. Memang kondisinya sudah berbarengan dengan adanya era 4.0. Semuanya berteknologikan, teknologi internet dan sebagainya, mau tidak mau harus kita gunakan. Dulu orang berpikir tanpa ada teknologi pun kita bisa berbisnis. Tapi sekarang kita berpikir, kalau kita tidak menguasai teknologi, kita akan ketinggalan jauh dari yang lainnya. Nah ini yang kita melihat bahwa pandang kita harus terbuka saat sekarang. Ya, jadi kita memiliki pandangan terbuka, penuh rasa ingin tahu dan semua COVID ini cepat berlalu adanya. Tapi ini bukan menjadi kondisi yang harus kita salahkan terus dengan COVID begini, kita nggak bisa ngapain. Pokoknya kita tahu bahwa COVID ini adalah yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus dalam bisnis itu mencari solusi yang terbaik untuk kita. Ya, artinya kita harus mulai proaktif, kita harus membuka pandangan baru kita untuk mengubah mindset kita. Kita harus mulai dari titik awal sekarang ini, mau berubah menjadi orang sukses kembali. Dari sini kita berawal. Jadi COVID ini kita anggap sebagai suatu pembelajaran bagi kita. Kita nggak sukses, anggaplah ini satu pembelajaran bagi kita. Sekarang kita menata baru, pandangan baru ke depan, apa yang harus kita lakukan. Bisnis yang memang akan mulai tidak bagus lagi, kita rubah cara pandang dan berbisnis yang mulai baru. Nah, kadang-kadang kita melihat bahwa banyak langkah memotivasi berprestasi. Kita harus sekarang membuat langkah terbaru, bagaimana kita memotivasi anak kita, punya anak didik kita, dan semuanya untuk berprestasi. Di saat sekarang ini kita bukan berarti kita sebagai orang tua, kita sebagai kepala keluarga, kita mungkin sebagai pembisnis dan sebagainya. Tentunya kita menyadari bahwa saat sekaranglah kita memotivasi anak-anak kita untuk berprestasi. Ya, sekarang dia harus berpikir gimana caranya bisa melakukan yang berinovatif. Jadi setiap mengalami suatu masalah, kita sadar bahwa masalah yang kita hadapi itu bukan menjadi suatu dilema bagi kita, tapi kita usahakan masalah ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Ya,
Ada 7 langkah memotivasi untuk berprestasi. Oh, mungkin kita bercerita penghasilan kita sebagai di masa kecil pada anak-anak kita. Mungkin kita beri pujian sekecil apapun dengan prestasinya. Kita melakukan kita juga memberikan satu semangat kepada anak buah kita dan sebagainya. Kita memberikan suatu cara penghargaan yang bagus dan sebagainya. Dengan kondisi-kondisi ini, mereka mulai merasa terpacu untuk melakukan memotivasi dalam berprestasi. Kita menceritakan tokoh-tokoh yang berprestasi dulunya seperti apa, ajak mereka menggali suatu bakat saat sekarang. Jangan melihat suatu kondisi yang saat sekarang ini menjadi suatu dilema. Bagi anak-anak kita pun juga harus kita pacu supaya mereka untuk tetap berprestasi di saat masa COVID ini. Ya, mendampingi mereka menonton artinya mungkin melakukan lihat figur orang yang berprestasi, memberikan penghargaan atas keberhasilan. Nah, ini satu langkah-langkah kita terhadap anak didik kita atau mungkin terhadap anak kita sendiri. Atau mungkin anak buah sendiri. Kita buat satu, Anda harus mulai memotivasi diri Anda. Saya yakin di saat COVID-19 ini, kita tetap sukses dan surprise bagi kita. Nah, ini yang kita melakukan sesuatu yang sadar pada saat sekarang. Ada 5 tips dalam manajemen stres yang kita harus buat supaya kita lebih bahagia dan punya satu kesadaran penuh. Ya, memang kita saat ketahui bahwa situasi COVID kondisi ini membuat orang-orang pada stres. Ya, mungkin bisa dibawa ke masalah Anda ketika tidak Anda tidur dan mungkin ada di kantor. Ini mungkin dengan kondisi seperti ini, tadi Pak Kevin bisa katakan bahwa saya bukannya bisa aja stres pas satu, tapi saya bukan itu yang harus saya dalami. Tapi kita harus tahu kesetresan itu karena kondisi seperti ini kita harus berubah. Kita harus membuat satu pandangan, kita harus berubah. Kita mengubah jalur bisnis kita yang baru sekarang. Ya, kita nggak ada ruginya. Artinya kita udah berubah diri kita sadar bahwa ada gejala stres dalam diri kita mengalami. Percaya, semua orang pasti mengalami kondisi stres pada saat sekarang. Tapi kita memanfaatkan waktu dengan optimal, sehingga di celah ada waktu untuk merasa stres saat sekarang itu kita memang ada. Oh, kita merasakan stres itu ada, tapi kita tidak selalu membawa kesetresan itu sampai saat sekarang. Di sini kita harus mulai cut kesetresan kita ini. Saat stres melanda, artinya kita perlu melakukan yang namanya me time. Artinya istirahat sejenak dan sebagainya, menggali apa sih yang membuat kondisi seperti ini. Kita memulai dengan pikiran baru, artinya kita mulai sadar dengan kesadaran penuh, dengan meditasi apapun yang kita lakukan saat sekarang, kita harus membuka cara pandang kita. Ini bagaimana caranya kita mengubah, artinya punya tips manajemen stres. Karena ini yang sangat dibutuhkan saat sekarang. Ya, penting sekali kita kalau jadi seorang entrepreneur of the box, ya, ingin sukses di saat pandemi COVID ini, kita melihat tadi Pak Kevin benar sekali bahwa kita supaya lebih jeli melihat peluang-peluang ke depan ini. Ya, jadi saat COVID ini kita harus punya cara pandang yang lebih jitu melihat peluang ke depan. Ya, jangan kita berpikir, waduh, dengan kondisi COVID ini saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa maju, saya tidak ketemu orang, akhirnya bisnis saya lesu dan sebagainya. Itu bukan menjadi hambatan kita. Kita harus berpikir sebagai entrepreneur of the box. Itu penting sekali. Terus kita agak berani mengambil satu keputusan. Ingat, keputusan itu kadang-kadang memang ada yang bisa fatal, bisa tidak. Tapi kita melihat kondisi ini, saya yakin Anda sebagai seorang pembisnis, kita sebagai orang tua, mungkin berani mengambil suatu keputusan yang luar biasa bagi kita adalah suatu keputusan yang gitu bagi saat kita harus mengubah kondisi saat sekarang. Ya, lebih mudah membangun branding saat sekarang. Karena kalau kita sebagai seorang posisi saat sekarang, itu branding diri itu penting bagi kita. Kalau kita sudah dipercaya sebagai orang, ya kalau kita mungkin sebagai udah di-trust pada orang lain, bahwa kita sudah melakukan dampak yang bagus terhadap bisnis kita, saya yakin. Entah gimana orang akan mensupport kita. Karena baik dan tidak baiknya, semua kita berbisnis tidak bisa sendiri. Kita harus kolaborasi. Di era 2001 ini, kondisi kita tidak bisa, apalagi kalau kita menghadapi di era 2001. Setiap orang mau jadi sukses tentunya harusnya berpandai dalam berkolaborasi. 2, kita harus menciptakan kreativitas, kritik thinking kita yang lebih baik. Artinya banyak berpikiran secara inovatif. Ya, kita harus menjadikan suatu hal solusi, bukan kita mencari masalah terus, tapi harus kita memberikan atau kita harus mencari solusi-solusi yang terbaik untuk kehidupan kita ke depan. Ini penting bagi kita saat menghadapi saat company pandemi COVID ini.
Saya di sini akan ajak bagaimana Bapak dan Ibu tentunya dengan kesadaran tinggi yang muncul, artinya dengan kesadaran tinggi muncul kepercayaan yang tinggi. Gimana caranya kita bisa mengubah? Tadi saya katakan, nggak gampang dibuat satu kepercayaan pada orang lain. Apalagi di dalam sisi konflik pandemi COVID ini, kita tidak gampang orang mendapatkan satu kepercayaan penuh. Mungkin mendapatkan utang dan sebagainya. Kita sadar bahwa situasi kondisi ini orang mulai menjaga bisnisnya harus tetap jalan, semua pembayarannya maunya tidak mau harus cash. Tidak ada yang dibilang hutang. Kalaupun kita sudah tagih utangnya, bilang situasi kondisi COVID ini tidak bisa menguntungkan perusahaannya. Artinya mundur dan mundur. Akhirnya kita juga terlibat dengan pembayaran utang dari orang lain juga. Nah, ini menjadi satu dilema bagi kita. Tapi bagi saya saat sekarang memang di saat saya memimpin suatu perusahaan, apalagi saya sekarang memegang suatu perusahaan kayak pabrik yang berhubungan dengan torrent dan berhubungan dengan fiber dan sebagainya. Ini satu bagi saya memang pandemi COVID ini bukan membuat saya jatuh, tapi kondisi kebutuhan barang saya banyak dibutuhkan orang. Nah, ini yang saya sangat luar biasa dan punya satu kemampuan saat sekarang bahwa saya masih hidup di perusahaan saya ini. Walaupun situasinya memang berubah, yang 100% berubah penjualan menurun sampai 30%, tapi kami masih survive dan tidak mengalami yang namanya pemecatan, PHK karyawan kita, itu tidak kita alami saat sekarang. Begitu juga kondisi saat sekarang di Sekolah Tinggi Agama Buddha SPAB Nalanda, tentunya mungkin kampus sekarang ada yang bersaing untuk melakukan satu kegiatan, tapi kondisi saat sekarang bahwa kampus Nalanda juga sudah memperbaiki kondisi saat sekarang bahwa mahasiswanya mulai bertumbuh dengan banyak. Situasi kondisi mau tidak mau kita lakukan dengan namanya cara online, ya. Kita ubah dengan melakukan teknik-teknik SEO dan sebagainya. Itu yang saya lakukan selama ini. Nah, ini satu kesadaran tinggi, muncul kepercayaan tinggi. Cara efektif menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi yang tinggi sekali. Kita di saat COVID pandemi ini, memang kita harus punya pemikiran positif. Ya, jadi kita harus banyak yang namanya mindfulness. Kalau Bapak dan Ibu sering meditasi, itu luar biasa kondisi ini. Ini membuat satu pencerahan bagi kita. Ya, dengan pemikiran positif, langkah kita ke depannya harusnya positif. Orang akan memandang kita akan yang terbaik saat sekarang. Jadi kita harus punya konsentrasi yang penuh saat sekarang. Ya. Harus banyak mungkin mengenal diri sendiri sebagai langkah awal meningkatkan kepercayaan diri kita kepada orang lain. Nah, ini langkah-langkah gimana cara kita bisa menumbuhkan bahwa kepercayaan kepada orang lain itu udah mulai pudar saat sekarang. Karena situasi kompetitif ini susah untuk membuat orang lain percaya sama kita. Ya. Kita coba melakukan satu pencapaian atau keberhasilan. Kita membayangkan sesuatu orang buat suatu saatnya saya mencapai suatu titik tertinggi. Tentunya kita sadar bahwa ini adalah hasil dari jerih payah kita. Ya tentunya situasi kondisi ini kita harus melakukan hobi. Ya tentunya kita sadar bahwa kondisi ini yang membuat kita supaya kita tidak stres dalam kehidupan sebagainya, melakukan hal-hal yang melakukan hobi. Siapa tahu di sini punya satu inspiratif ataupun inovatif kita dalam mencari sesuatu untuk menjadi hal yang terbaik. Kita harus berani dalam segala sesuatu pun hal dalam menghadapi COVID ini. Ya. Terus ada langkah juga untuk bagaimana cara kita menenangkan diri di masa sulit ini. Ya, tentunya memang kita sadar bahwa kita hidup tidak boleh lari dari masalah. Ya, keadaan tidak apapun mengubah diri kita. Jadi kita pun lari tidak akan bisa mengubah diri kita. Kita tahu siapa diri kita. Kalau kita udah salah, tetap salah. Ya. Jadikan rasa kecewa ini atau frustasi sebagai utama motivasi kita. Kita tahu kondisi COVID ini memang saya kecewa, saya frustasi kondisi ini. Tapi saya yakin Anda bisa melakukan yang terbaik. Anda rasakan kecewa ini sebagai utama motivasi kita. Kita berusaha untuk tetap bersabar, dan sabar. Tetap namanya kerja, dan kerja. Mau tidak mau kondisi COVID ini di masa sulit ini kita harus merubah cara pandang kita hampir 180 derajat. Ya. Kita berhenti membandingkan keadaan diri kita dengan orang lain. Artinya janganlah membandingkan. Kita berusaha untuk mencari yang terbaik. Ya, semakin lama kita meraih kesuksesan itu kita anggap semakin lama bertahan. Ingat, ada kesuksesan yang bisa dalam sekejap kita bisa sukses. Ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan merangkak dari awal, tapi landing ke atasnya menuju begitu naik, itu akan bersisa daripada kita suksesnya langsung naik sampai laju begitu cepat, itu gampang jatuhnya. Tapi kalau kita sukses yang kita peroleh dengan cara bertahap, tentunya akan bertahan lama. Ya.
kelelahan jauh lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Tentunya seperti ini yang kita harus sadari bahwa kita tidak boleh merasa pesimis di dalam kehidupan masa sulit ini. Ya, kalau orang lain bisa melakukan masa-masa sulit, kenapa kita tidak bisa melakukan itu semua? Ya, ini yang menjadi ketenangan kita. Tentunya kita mulai sadar. Ya, kesadaran masyarakat kunci putusnya penyebaran COVID. Kita sadari bahwa di dalam hidup kita ini COVID ini saat sekarang itu tidak pernah ada yang dikatakan siapa sih penemunya, mungkin pengobatnya siapa, atau mungkin menjadi solusinya apa, sampai sekarang belum ditemukan. Kita sadar, cuman pola kesadaran masyarakat aja menjadi kunci putusnya penyebaran COVID selama ini. Kita belum pernah tahu bahwa kita hanya sadar gimana caranya mengedukasi orang bahwa kita harus harus menggunakan masker, harus menjaga kesehatan, antara jaga jarak antara satu dan sebagainya, itu menjadi satu yang penting punya kesadaran masyarakat. Itu menjadi kunci putusnya penyebaran COVID. Ini yang penting bagi kita. Ya, aturan pemerintah yang selama ini harus kita lakukan. Makanya mungkin pemerintah sudah mulai gerah mungkin, ya. Masyarakat sudah diberikan tahu tidak boleh begini, akhirnya apa? Situasi kondisi bukannya selama ini kita bisa tahu bahwa banyak pemerintah sudah melakukan mengupayakan gimana caranya penyebaran COVID itu sudah tidak akan lagi sampai kemana-mana. Tapi ternyata perubahan ini luar biasa. Setiap hari kita melihat pertumbuhan dalam orang yang sudah terkena COVID ini luar biasa banyak sekali. Ini yang memang harus kita jaga. Ini penting sekali, karena bagi kita ini bukan persoalan kecil, tapi kalau sudah terkena COVID ini menjadi hal yang luar biasa bagi kita. Bahkan muncullah satu kematian. Ya. Tentunya kita mulai sadar bahwa kita tahu bahwa di mana-mana sudah mulai. Kita menyadari bahwa banyak relawan, rumah sakit, dokter, dan sebagainya sudah bekerja sama untuk kita untuk menjaga bersusah payah untuk menyembuhkan penyakit yang kita sudah lakukan. Ya kan? Tapi ternyata rumah sakit juga nggak bisa begitu daya bisa menampung. Tapi ini punya satu kesadaran kita saja bahwa kita menyadari bahwa kondisi COVID ini adalah kalau kita punya kesadaran penuh, tentunya ini kunci putus penyebaran COVID-19. Bagaimanapun pemerintah sudah mengajarkan kepada kita tetap di rumah, pakai masker, jaga jarak, hindarkan kerumunan massa, masih dinilai efektif untuk memutuskan rantai COVID. Ini kita sudah lakukan, pemerintah lakukan, tapi ada juga orang-orang masih belum mengindahkan hal-hal itu. Muncul COVID itu bertumbuh terus sampai sekarang di pemerintah saat sekarang Indonesia sampai 200-an ribu totalnya. Dari yang meninggal dan sebagainya. Nah, ini menjadi langkah terbaik. Mungkin teman-teman dan Bapak Ibu semuanya sudah tahu, kadang-kadang pencegahan COVID itu cuma hanya rajin cuci tangan, hindarkan sentuhan fisik, jaga jarak, hindarkan perkumpulan sosial, etika batu bersihnya harus kita jaga, hindarkan mentua dan sebagainya, rajin bersihkan perabotan, mencuci. Ini banyak yang harus kita lakukan, ya, menjaga imunitas tubuh. Kita harus minum vitamin setiap hari untuk menjaga kondisi kita menjadi tetap sehat dan segar. Ya. Tentunya kita saling menguatkan. Ya, bagaimanapun kondisi COVID saat sekarang ini merupakan suatu bencana nasional. Hari demi hari jumlah kasus positifnya terus meningkat, yang tadi saya katakan. Kita tuh perang melawan virus saat sekarang. Bagaimanapun kita mulai belajar dari Cina, Italia dan sebagainya untuk melawan COVID, ya kan? Saya meyakinkan bahwa kondisi kita akan bertahan. Yang benar dikatakan Pak Kevin tadi katakan bahwa dari pemerintah mengatakan bahwa hampir 1,5 tahun lagi, hampir 2001, itu baru dikatakan bisa selesai COVID itu. Tapi kita belum tahu apakah itu keputusan yang benar atau tidak. Tapi bagaimanapun kita harus membuat langkah terbaru bagaimana kita harus menghadapi COVID. Ya. Begitu juga banyak dari negara lain sama. Tadi Pak Kevin katakan bahwa negara lain juga mengalami yang sama dengan kita. Ya. Inilah caranya momentum kita membuat satu kekuatan solidaritas kita sebagai sesama anak bangsa untuk menjaga keberagaman bencana. Ini saling menjaga, saling menguatkan, itu menghadapi COVID pandemi ini. Obsesi beragama itu punya peran juga penting di dalam kita sebagai umat beragama. Tentunya sudah sadar bahwa kita adalah umat beragama, kita saling membantu. Ya, ada di sekitar kita banyak melakukan kumpulkan uang untuk membantu melakukan orang-orang yang terkena dampak seperti itu. Akhirnya kita saling membantu sampai ini melakukan kegiatan sosial bagi kita. Ya. Kita melihat bahwa banyak sekali yang harus kita lakukan. Kalaupun kita katakan kita harus tetap aktif saat sekarang normal, itu gimana caranya kunci kesehatan, rajin olahraga.
makanan yang bergizi, menjaga kebersihan diri sendiri, itu menjadi kunci kita saat sekarang. Kita melihat bahwa kondisi COVID ini bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau kita ingin mau maju, ingin sukses, tentunya kita harus berubah cara pandang kita. Cara hidup kita harus berubah saat sekarang. Dulu nggak pernah pakai masker. Sekarang kemana-mana saja sudah pakai masker. Ini cara baru dalam hidup kita. Dulu kita nggak pernah yang nama semprot-semprot. Setiap kita mau duduk, kita semprot. Kita mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dulu kalau makan nggak pernah terpikiran makan yang bergizi seperti apa. Ya, tapi ini mulai dari awal suatu perubahan bagi diri kita. Tapi kita dibuat biasa untuk menjadi yang bersih, kita dibuat biasa untuk menjaga diri kita sendiri. Ini suatu pola perubahan hidup pada diri kita di saat COVID pandemi 19 ini. Ini luar biasa yang kita lalui dan kita akui. Ya, kalau kita melihat di zaman anak milenial sekarang pun tetap aktif, ya, harus lebih berpikir inovatif yang tadi saya katakan. Harus kreativitas inovatif, terus berkarya terus menerus. Hidup kita sehat, harus menjaga kesehatan tubuh. Ini penting banget kalau kita di saat sekarang. Yang penting yang misalnya bagaimana kita harus menciptakan entrepreneur of the box yang itu penting bagi kita saat sekarang di saat menghadapi COVID-19 ini. Ya. Terus banyak kita melihat skill industri di masa depan kita. Kita melihat bahwa kondisi kita ini di depan di hadapan kita ini bukan berarti kita diam. Sekarang kalau kita mau maju menjadi orang hebat, tentunya kita sudah melihatin kehebatan Alibaba, kehebatan orang-orang yang memang kondisinya sekarang sudah berbisnis offline sudah tidak bisa dilakukan. Udah sulit orang udah melakukan. Banyak bisnis yang mulai ibaratnya sudah tidak berjalan, ibaratnya sudah mengalami kebangkrutan. Ada bisnis yang masih berjalan terus menerus, sisi bisnis makanan pasti masih berjalan. Ya. Tapi kita melihat bahwa skill yang harus kita miliki masa depan itu harus kita pikirkan itu. Ya, jadi kita harus punya kemampuan untuk memecahkan masalah. Ibaratnya skill yang kita hadapi untuk masa COVID pandemi ini, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menguasai skill sosial skillnya, kita harus menguasai proses skillnya. Jadi kemampuan-kemampuan yang harus kita lakukan itu penting sekali. Ya, dari segi kognitifnya, dari segi kemampuan kita dalam melakukan satu pertimbangan dalam mengetahui tentang masalah cost, apa yang harus kita lakukan, negosiasi persuasi, ini mentor itu penting bagi sekarang ke depan untuk belajar untuk menjadi yang terbaik. Ya. Kita berubah peranan kita sekarang. Kita harus mengidentifikasi pertanyaan kita sekarang banyak di saat situasi kondisi COVID ini kita dilakukan dengan era industri 4.0, tentunya kita mulai sadar. Kita harus banyak mulai tahu dengan masalah teknologi. Kita harus mulai sebagai orang pembisnis yang lebih hebat. Ya, jadi ini yang membuat kita akan bertumbuh lebih baik. Nah, ini peran kita sangat penting saat sekarang dilakukan dan kita harus jalankan. Karena situasi kondisi ini kita harus berubah, benar-benar berubah. Ya, kita juga harus punya satu keterampilan yang harus kita kembangkan. Ya, dari bisnis ataupun technical skill dan sebagainya, business underscore skill, ini harus kita kembangkan saat sekarang. Jadi kita harus berubah sampai 180 derajat untuk membuat situasi kita menjadi seorang yang lebih hebat, lebih sukses dan sebagainya. Keterampilan harus kita miliki dan harus kita kembangkan. Ini penting banget untuk kita ke depan. Ya, banyak sekali yang kita lakukan, banyak yang tadi saya katakan, kita nggak bisa hidup sendiri. Di era COVID ini kita harus berkolaborasi, harus punya keterbukaan, harus menerima perubahan ini. Ya, ini harus kadang-kadang ini menjadi satu implikasi dalam kepribadian kita. Ya, kita harus berubah, mempunyai peran penting, memberikan satu pelayanan. Ini menjadi satu solusi bagi kita. Ya, bagaimanapun kondisi situasi, apalagi di pendidikan kita saat sekarang, ya kita melihat bahwa pendidikan itu penting, apalagi kita hidup di Indonesia. Jadi kita melihat bahwa situasi COVID pandemi ini penting sekali kita sebagai mulai banyak belajar. Bukan berarti kita harus kuliah, tapi kita harus banyak belajar. Belajar dalam dunia pengetahuan, dunia dalam artificial intelligence-nya harus perlu. Dalam dunia digitalisasinya penting perlu. Karena apa? Situasi kondisi ini kita harus banyak belajar. Belajar yang baru. Belajar yang memang mengarah perubahan baru. Kalau kita harus banyak belajar, kita harus tahu perubahan-perubahan yang ada di saat sekarang ini. Kalau kita nggak belajar, kita ketinggalan jauh. Ya. Yang penting kita harus merubah mindset kita. Ya. Anak kita, orang tua kita wajib di saat
COVID pandemi dan era ini anak-anak diwajibkan harus sekolah. Dia tidak boleh yang namanya tidak sekolah. Berhak mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Karena apa? Kalau dia suka belajar, kita mementingkan pendidikan dia akan tahu perubahannya seperti apa. Ya, ibaratnya orang bisa kita melihat bahwa perkembangan Jack Ma dan sebagainya, mereka bisa mengumpulkan uang begitu cepat dalam waktu 15-an tahun bisa menyamai Taipan kelas atas. Ini yang luar biasa. Dengan suatu kondisi bahwa dia berbisnis dengan cara digital, berjalan dengan internet, dan melakukan, ini memang suatu perubahan luar biasa. Gimana caranya meraup uang begitu banyak dengan dunia internet dan sebagainya. Ini yang modal awal cara kita mengubah mindset. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga sharing ini bisa menjadi suatu masukan kita, menjadi sharing ini menjadikan suatu motivasi kita bahwa COVID pandemi ini kita tidak boleh yang namanya pasrah, tapi kita harus banyak berinovatif dan kreativitas. Tentunya saya yakin Bapak dan Ibu semuanya punya suatu pemikiran sama dengan saya, gimana caranya kita harus berinovatif, bagaimana cara kita harus berpikir yang lebih baik lagi ke depan. Cara pandang kita harus berubah, yang dulu yang lama kita harus buang cara pandang yang baru. Tapi mulai awal ini adalah titik awal kecerahan kita. Awal ini adalah titik kesuksesan kita untuk merubah semua cara pandang kita, merubah untuk cara pola kerja kita, merubah untuk cara belajar kita. Ini semua berubah. Ini yang harus kita akui. Mau tidak mau perubahan ini harus kita terima. Mau tidak mau sepahit ini pun harus kita jalankan perubahan ini dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi wacana atau mungkin menjadikan suatu perhatian kita bersama demi keberhasilan kita semua. Terima kasih, Pak Handoko. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Mulyadityo yang sudah menyampaikan tentang motivasi yang ada pada hari ini, tentang bagaimana cara kita bertahan di masa pandemi seperti ini dan apa yang harus kita lakukan. Di sini saya ada mencatat beberapa hal, dan tadi Pak Mulyadi juga sudah memberikan kita ada beberapa 7 motivasi bagaimana langkah kita untuk memotivasi diri sendiri. Juga Pak Mul juga sudah memberikan 5 tips bagaimana kita manajemen stres pada saat kita mempunyai pekerjaan, dan kita harus menjadi seorang entrepreneur yang out of the box. Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan. Kemudian bagaimana 10 cara menenangkan diri di masa sulit. Dan uniknya ada persamaan ya Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan oleh Dr. Mulyadi tadi dengan Bapak Kevin Wu, yaitu bagaimana cara kesadaran diri kita masing-masing. Nah, di situ saya mencatat ada satu kata-kata kutipan yang disampaikan oleh Dr. Mulyadi, yaitu kesadaran tinggi memunculkan kepercayaan diri yang tinggi. Sama yang tadi disampaikan kepada Bapak Kevin Wu. Di situasi pandemi kita sekarang, ya apa harus kita lakukan? Sebelum kita melakukan apa-apa, ya kita harus sadar diri dulu. Kita harus menyadarkan diri kita sendiri. Apa yang disampaikan oleh Pak Mul juga tadi, ya pemerintah juga sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita sudah mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh peraturan-peraturan yang sudah diberikan pemerintah, protokol kesehatan yang sudah diberikan kepada pemerintah. Tapi mengapa grafik COVID ini kadang masih belum menurun sesuai dengan harapan kita? Nah, mungkin inilah bagaimana kita bisa mengedukasi diri kita sendiri. Kita harus sadar dulu diri sendiri apa yang harus kita lakukan. Sebagai contoh saja, kalau misalnya teman-teman yang ada usaha di sini, apabila usahanya terjangkit atau misalnya terdampak oleh pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu punya ilmu secanggih apapun, punya strategi sehebat apapun, punya cara apapun yang bisa membuat usaha atau bisnis Bapak Ibu semua berjalan dengan baik, tapi kalau kita tidak memulai dengan pikiran atau mindset lebih tepatnya, pola pikir kita untuk menyadarkan diri kita bagaimana kita menjalani masa pandemi ini, itu tidak akan berjalan. Nah, pentingnya itulah bagaimana kita harus mengolah mindset kita harus sadar kepada diri kita sendiri, agar kedepannya pada saat kita mengubah dan mencari peluang yang ada di usaha kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik dan bagus pastinya. Dan itu saja yang disampaikan oleh
Dr. Mary tadi, terima kasih, dan juga kepada Bapak Kevin Wu yang sudah memaparkan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua, dan sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada para peserta. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat yang ada di Zoom, atau apabila ada Bapak Ibu semua yang ingin raise hand atau langsung unmute saja mic-nya untuk bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa, ada Bapak Kevin Wu dan juga Dr. Mulyadi Tio. Silakan kepada Bapak Ibu, ini kesempatan yang sangat berharga. Silakan bisa ditanyakan, apalagi tema hari ini kan sangat umum sekali, yang sangat terjadi pada diri kita sendiri. Kita mendapatkan dampak COVID-19 ini, nah apa yang harus kita lakukan? Jadi Bapak Ibu bisa kesempatan mungkin bertanya untuk motivasinya sendiri, kerjaannya sendiri, dan lain-lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan. Coba saya melihat dulu di chat. Apakah ada? Belum? Tidak apa-apa. Apakah ada yang mau langsung bertanya Bapak Ibu? Oke, sambil menunggu, ya mungkin saya mohon izin yang mulia Bante, Ya, saya ada pertanyaan dari saya sendiri juga, karena selama pemaparan materi ini saya mendapatkan beberapa ilmu yang saya dapatkan dari Pak Kevin Wu dan juga Pak Dr. Mulyadi ya. Saya ingin bertanya kepada dua narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Begitu ya Pak Kevin Wu dan Dr. Mulyadi. Kadang kita itu di masa pandemi seperti ini kan, seperti yang Pak Kevin dan Dr. Mulyadi sampaikan kepada kita untuk bisa sadar diri. Tapi itu kan bukan sesuatu yang mudah. Mungkin sesuatu yang mudah bagi mereka yang sudah memiliki ilmu, atau mereka karena sudah banyak baca buku, mereka sudah mendengar wawasan dari orang lain, dan mereka termotivasi untuk sadar diri. Tapi kan realitanya tidak banyak juga yang seperti teman-teman kita yang lain, itu juga mungkin butuh motivasi tambahan gitu untuk diri kita sendiri gitu. Nah, jadi bagaimana mungkin dari Bapak Kevin Wu dan juga Dr. Mulyadi, nah bagaimana cara kita memulai langkah, atau bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran diri kita itu harus dimulai dari mana? Apakah dari diri kita sendiri, atau dari harus ada orang lain, misalnya guru kita, mentor kita, atau siapapun, atau mungkin orang tua kita, untuk bisa menyadarkan kita bahwa di masa pandemi seperti ini memang tidak banyak yang bisa kita lakukan, tapi ada beberapa peluang yang bisa kita dapatkan. Nah, bagaimana cara untuk memulai? Mungkin bisa dibagikan kepada, mungkin ada yang sama dengan saya, teman-teman Bapak Ibu yang ada di peserta ITMBC ini, mungkin jawabannya bisa dimulai dari Pak Kevin Wu. Boleh Pak Kevin Wu memberikan sedikit uh, apa uh, motivasi lah, ibaratnya motivasi, inspirasi bagaimana kita bisa memulai hal-hal positif setiap hari kita bangun, kita sadar bahwa oh ini sebentar akan lewat, oh ini sebentar kita bisa melewati ini. Nah, bagaimana cara memunculkan motivasi tersebut? Terima kasih. Ya, Pak Handoko, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita kembali ke teori motivasi ya, sebenarnya yang motivasi yang paling terbaik itu adalah motivasi yang dari diri sendiri, ya, bukan dari orang lain, ya. Nah, kalau kita yang dari orang lain itu bagi saya biasanya hanya untuk men-trigger ya, hanya untuk memberi rangsangan, memperluas wawasan. Tetapi yang terbaik adalah ketika kita tahu apa yang mau kita raih dalam hidup ini. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan ketika kita ya kill balik gitu ya. Kalau memang teman-teman punya kesempatan untuk bisa merenung pertanyaan yang paling dasar. Nah, sering kita gali nggak pertanyaan itu? Nah, kalau dulu di sekolah kan kita pernah digali pertanyaan itu melalui acara-acara kayak retret, ya. Ada yang meditasi, ada yang pabaja, ada yang wipasana, ada yang apapun lah. Aktivitas spiritual yang kita lakukan itu kan
apa namanya, yang seringkali beruntung saya di tengah usia remaja itu juga berkesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini, baik dari senior saya, di organisasi sosial, di wihara, di mana-mana ya. Nah itu sering saya tanyakan, sebenarnya apa sih yang kamu mau cari dalam hidup ini, apa yang mau kamu raih, apa yang mau kamu capai dalam hidup ini. Nah, tapi kalau setiap hari cuma main game ya, cuma nonton-nonton sosial media, nggak pernah menggali, ya tentu kita akan disibukkan sama aktivitas-aktivitas kecil, ya, rutinitas kecil yang akhirnya membuat kita itu kehilangan fokus yang mau kita raih dalam hidup kita gitu. Nah, selama kita belum bisa menemukan jawaban itu, apa yang mau kamu raih, apa yang mau kamu capai, apa yang mau kamu tuntaskan sebelum kamu tiada, maka nggak pernah ada yang namanya motivasi. Tapi kalau pertanyaan itu bisa kita jawab, ya, sampai pertanyaan itu bisa kita jawab, apa yang mau kamu raih dalam hidup? Halo, Pak Kevin, sepertinya terputus. Terputus, Pak Mulya sepertinya ya. Iya, Pak Kevin. iya terputus. Halo? Tes, Halo? 1, 2. Iya. Cek, 1, 2. Masuk? Oke? Iya, iya. Ya, sorry. Ya, saya lagi di atas gunung ini, sinyalnya nggak begitu bagus kayaknya ya. Sorry ya. Ya, ya. Ya, dari saya begitu, Pak. Jadi memang tadi sekali lagi, memang juga dalam pengetahuan saya tidak banyak orang yang ujuk-ujuk gitu ya, tahu apa misi hidupnya gitu, nggak banyak orang. Oleh karena itu kita mesti banyak bergaul, sering menghadapi masalah, ya, menantangi tadi, mengatasi kelemahan, mengatasi hambatan. Lama-lama kita akan menemukan sebenarnya apa yang mau kita raih dalam hidup ini. Ketika kita bisa menemukan pertanyaan itu, kita bisa menemukan jawaban itu, maka itulah sumber motivasi seseorang. Ya, dan saya percaya kalau kita sudah menemukan calling itu, panggilan itu, dalam bahasanya itu udah ketemu misi hidup, maka hampir tidak ada satu kekuatan di muka bumi itu yang bisa menghentikan langkah Anda. Ya, kalau kita sudah menemukan itu gitu. Karena semua hambatan akan terus kita coba untuk kita lampaui. Nah, bayangkan kayak waktu kita melihat semut ya. Semut yang sudah ketemu sumber makanan. Dia akan manggil teman-temannya berjejer untuk menuju ke sumber makanan itu. Nah, kita coba. Kalau ketika lagi baris itu kita halangi jalannya. Apa yang semut itu lakukan? Dia akan muter, dia akan cari jalan. Lalu jalan barunya itu kamu Sepertinya di mute, Pak ya, Kevin. halo, tes, Ya, sorry. Ya, aduh, sorry ya. Jadi terlalu semangat, jadi ini ya, putus ya. Ya tadi, kalau semut tadi, kamu halangi, tutup jalannya, dia akan cari jalan baru. Lalu jalan baru tadi kita tutup lagi, dia akan cari jalan yang lain. Lalu jalan tadi kita tutup lagi, dia akan manjat tangan kita. Nah, kalau semut aja punya motivasi seperti itu, bagaimana dengan manusia? Kita sama semut kan jauh lebih besar daripada kita, jauh lebih hebat daripada kita. Kalau kita sudah tahu nih tujuan kita nih, mau mencapai itu nih, maka ketika jalan itu dihambat, kita akan cari jalan lain. Kayak dulu nih, kalau Pak Handoko masih ingat, kalau masih pacaran, ayo, masih ingat nggak? Nah, waktu kita mau ngapel gitu ya, ke targetnya kan jelas nih, targetnya sangat memotivasi nih, targetnya sangat kuat. Ketika kita mau ke tempat pacar kita nih malam mingguan nih, kalau zaman kita kan masih ada zaman malam mingguan ya, kalau sekarang kan hampir setiap malam mingguan terus ya. Nah, kalau kita mau capai target kita, ketika dihambat, misalkan tiba-tiba kita mau naik motor, lalu hujan. Pertanyaannya tetap jalan,
cari jalan lain atau kita pulang berhenti? Kan tetap cari jalan kita. Nah, oke, kita pakai jas hujan. Lalu di tengah jalan bannya kempes. Sama, dihambat kan? Kan dihambat, bannya kempes. Pertanyaannya masih pergi atau pulang nyerah kita. Dan seterusnya. Setiap hambatan, tapi otak kemampuan kita terus mencari jalan. Itulah motivasi sama. Jadi saya katakan tadi, kalau kita sudah menemukan nih tujuan kita dengan jelas, calling kita, panggilan hidup kita tahu apa yang mau kita raih. Maka tadi saya katakan, tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini yang bisa menghentikan langkah Anda. Itulah kekuatan motivasi seseorang. Orang yang bermimpi gila untuk manjat ke atas puncak tertinggi dunia. Orang yang bermimpi besar untuk bisa terbang keluar angkasa. Orang yang bermimpi besar untuk bisa pergi ke bulan. Bayangkan. Nah, semua pencapaian-pencapaian itu bisa dilalui, dilampaui gitu loh. Karena apa? Punya misi yang kuat, punya impian yang kuat. Ya mungkin itu jawaban dari saya, Pak Handoko. Ya. Terima kasih, Pak Kevin Wu. Mungkin Pak Dr. Mulyadi bisa menambahkan sedikit. Ya, terima kasih Pak Handoko. Tadi Pak Handoko katakan bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa kesadaran tinggi yang baik untuk kita. Sesuai dengan Pak Kevin katakan, luar biasa, itu salah satu di antaranya. Saya akan tambahkan bahwa, tadi saya katakan bahwa untuk menumbuhkan rasa kesadaran tinggi itu semua berawal dari kita. Jadi semuanya dari kita, bukan orang lain yang mempengaruhi kita. Kita sukses karena diri kita, bukan orang lain. Kita mau merubah diri kita bukan karena orang lain, karena kesadaran diri kita yang penuh dengan rasa mindfulness-nya kita. Kita mulai melakukan sesuatu untuk menjadi yang hebat, itu mulai dari diri kita sendiri. Kita mengubah pola-pola kita, mengubah pola-pola baru-baru kita. Pertama, kita lakukan yang namanya berpikiran positif. Tadi saya sudah katakan, gimana caranya kita mengembangkan pikiran kita positif untuk menyadari bahwa kita punya satu kesadaran yang penuh pada saat diri kita. Ya, kita harus punya namanya mindfulness. Artinya harus sering melakukan yang namanya meditasi, pola-pola konsentrasi. Hidup kita harus terukur dengan pola meditasi. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan pola meditasi. Pola meditasi ada 3 cara. 1, kita harus fokus pada suatu inti objek yang harus kita gunakan. 2, setiap objek yang kita gunakan kita harus mempunyai namanya pencatatan-pencatatan. 3, kita dengan kesadaran penuhnya itu penting sekali. Jadi ada kesadaran penuh yang kita lakukan. Jadi di saat kita melakukan suatu pekerjaan, semuanya harus penuh dengan pikiran positif. Begitu juga dengan meditasi yang kita lakukan, harus kita punya konsentrasi yang penuh. Punya objek yang harus kita lakukan. Punya memiliki yang namanya proses pencatatan saat sekarang. Nah, ini setiap pekerjaan yang kita lakukan, entah itu naik motor, ataupun naik mobil, itu semua pola-pola meditasi. Ya. Kita ke depan hanya satu arah, fokus pada konsentrasinya. Kita rasakan, kita proses pencatatan, oh jaraknya sekian, oh ini, saya rasa ini tidak akan menabrak dan sebagainya. Tapi kita penuh dengan kesadaran diri kita. Ya, ini yang memang kita lakukan. Terus kita mulai mengenal diri kita sendiri sebagai langkah awal untuk menguatkan kepercayaan diri kita. Jadi kita bisa harus mengenal diri kita dulu. Kita melihat bahwa di dalam diri kita itu siapa sih? Potret kita seperti apa sih? Wajah kita ini seperti apa sih? Supaya kepercayaan diri kita yakin ada. Karena ini menumbuhkan kesadaran diri kita yang penuh, kita harus melihat potret diri kita dulu, ya. Jadi kita menyadari bahwa kita harus mengenal diri kita. Diri kita itu siapa ya sebenarnya? Nah, ini yang kita harus perlu tahu di dalam mengenal diri kita. Nah, kita pernah tahu membayangkan bagaimana pencapaian itu ternyata nggak mudah ya. Ya, untuk keberhasilan kita membayangkan sesuatu yang kita capai itu ternyata butuh proses ya, gitu loh. Orang melihat seorang pengusaha hebat banget ya, jadi seorang pengusaha gampang banget. Itu pemikiran kita. Tapi langkah untuk menjadi orang sukses itu, dengan kesadaran kita membayangkan ternyata mencapai itu butuh proses. Ternyata untuk mencari keberhasilan atau butuh suatu proses yang dalam. Tahapan yang demi tahapan yang dia mereka lalui. Mungkin karena kelihatannya dia merasa sadar diri itu menumbuhkan kesuksesan dia, kita melihat bahwa, wah hebat banget nih, gampang sekali mendapat seorang sukses. Ternyata liku-likunya luar biasa. Ya, tadi saya katakan coba kita lakukan dengan penyaluran hobi. Entah karena kita mengenal diri kita untuk membuat kesadaran ternyata
hobi saya tuh seperti ini. Bukan berarti hobi saya belajar. Ternyata belajarlah yang membuat saya bisa hebat. Terus hobi saya mungkin selain belajar saya mungkin membaca misal. Oh ternyata membaca itu membuat saya bisa begini. Terus mungkin hobinya memacu kuda atau apapun. Ternyata di pacuan kuda kita terpikir mau membuat suatu bisnis apa. Banyak mimpi yang harus kita lakukan untuk melakukan hobi itu menjadi satu inspirasi kita. Orang kadang nggak mungkin terpikir hobi itu bahkan menjadi mata pencarian kita. Bahkan menjadi kesuksesan diri kita, kita sadar hobi itu menjadi kesuksesan kita. Ini satu pengalaman ya, pernah mungkin saya katakan, kesuksesan itu nggak ada di negara kita, tapi dia sukses bisa di negara orang lain. Dia nggak pernah terpikir bahwa dia membuat satu meja komputer di Indonesia. Kadang-kadang dia sadar diri. Bertahun-tahun dia membuat satu bisnis pabrik meja komputer ada di Indonesia. Ternyata dia jual di Indonesia tidak laku. Bingung. Dia mulai menyadari diri. Kenapa? Sedangkan dia hobi untuk merakit. Dia hobi untuk membuat desain motifnya, desain meja komputer seperti apa. Adanya orang di Tangerang. Jadi ada pabriknya di Cimone. Ya. Tapi dia sadar, ternyata kok saya nggak bisa. Kok kenapa saya jual di Indonesia nggak begitu laku? Laku, tapi memang kualitasnya luar biasa. Tapi dia berpikir sadar diri. Dia nggak mau bisnisnya tutup. Dia lempar ke Amerika. Ternyata di Amerika luar biasa, seperti kacang goreng bisnisnya dia. Nah, ternyata kita nggak pernah terpikirkan hidup kita dengan memulai dia mengintrospeksi diri dia dalam berbisnis ini, ternyata kok bisnis di Indonesia nggak jalan ya. Kenapa? Tapi pas waktu dibuang ke Amerika, luar biasa, itu menjadi kacang goreng. Pabriknya tetap di Indonesia, tapi bisnisnya lancarnya di Amerika. Bahkan akhirnya dia tinggal di sana. Itu kan nggak pernah terpikir dalam hidup kita. Kita harus berani jadi orang. Untuk mengenal diri kita, punya kesadaran itu harus jadilah kita seorang yang berani. Ya, jangan takut. Kalau kita takut yang berlebihan, itu jauh dari kesuksesan. Apalagi hidup kita sering marah-marah, itu menghindarkan dari jauh kesuksesan. Ya, apalagi kalau kita melihat masa lalu kita. Jangan kita melihat masa lalu kita yang dulu. Karena kesadaran diri kita itu selalu melihat masa yang lalu. Nah, itu kita buang, harus kita cut. Yang kita pikirkan sekarang, yang kita hadapi sekarang nih, masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Itu penting banget bagi kita. Ya. Terus jangan hidup masuk ke dalam zona nyaman. Kalau sudah kesadaran kita ingin masuk ke dalam zona nyaman ya sudah, kita tidak mau melakukan apapun. Apalagi kalau orang tua kita sudah kaya. Ngapain saya kuliah? Ngapain saya bekerja? Tuh, papa saya udah jadi bos kok. Tapi setelah papa kita meninggal, kita baru sadar diri. Oh, ternyata saya salah. Di saat papa saya banyak uang, harusnya saya kuliah. Di saat saya banyak uang, harusnya saya berkarya. Di saat papa saya banyak uang, di saat itu seharusnya saya tersupport dengan papa saya. Ternyata saya salah menjalankan. Baru sadar diri setelah orang tua kita meninggal. Akhirnya kita hidup tanpa berpunya apapun. Kenapa? Tidak punya satu keahlian. Kesadaran tingginya kurang. Disitulah kita melihat bahwa banyak pola pembelajaran di saat kita menyadari diri kita, ternyata melihat mengintrospeksi diri kita juga, kita melihat bahwa kita punya talenta seperti apa nih. Sebenarnya talenta itu membuat kemajuan atau kesuksesan bagi kita sendiri. Kita nggak pernah terpikir dalam hidup kita jadi seorang pembicara yang hebat. Kita nggak pernah terpikir jadi pengusaha yang hebat dulunya. Kita nggak pernah terpikir menjadi seorang pengacara yang hebat. Karena kita punya kesadaran diri, kita mengoreksi diri kita, bidangnya apa sih? Bahkan itu yang menjadi peluang kita dan kesuksesan kita. Dari kesadaran diri yang tinggi dengan menumbuhkan kepercayaan yang ada. Itu menghantarkan kesuksesan kita. Itu aja yang saya bisa jawab, Pak Handoko. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yadi, juga Pak Kevin, yang sudah memberikan jawabannya. Dan ini ada pertanyaan di kolom chat Zoom yang pertama ada dari Ramani Titi Limayatini. Mohon izin Bapak Kevin Wu dan Pak Mulyadi bisa sharing di usahanya masing-masing bagaimana keluar dari situasi sulit saat ini. Nah, boleh nih mungkin dari Pak Kevin Wu dulu, silakan Pak. Ya, saya punya beberapa usaha. Untuk perusahaan training consulting, justru ini di saat yang tepat ya. Momen saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan sebenarnya konsultasi, khususnya saya membantu mereka di manajemen lalu digitalisasi. Justru ini kesempatan, makin banyak perusahaan yang membutuhkan. Kalau dulu nggak ada masalah, ini saya kasih contoh kayak pengacara ya. Pengacara itu
akan hidup kalau banyak orang berantem. Banyak orang kena tuntut-menuntut, ya, baru pengacara hidup. Nah, konsultan itu hidup ketika banyak perusahaan itu terkena imbas krisis, ya. Justru banyak orang membutuhkan konsultan. Karena kalau bisnisnya lancar, bisnisnya bagus, mereka nggak butuh. Nah, itu yang pertama. Itu yang saya sebut tadi, justru di saat yang kayak seperti ini, banyak perusahaan itu yang bisnisnya malah bagus. Salah satunya perusahaan konsultan. Yang kedua, saya juga punya perusahaan kebetulan di bidang logistik. Nah, logistik juga di tahun COVID ini, orang-orang tidak bisa mendekatkan, nggak bisa keluar rumah, justru barang yang menghampiri orang, ya khususnya tadi di e-commerce ya. Transaksi e-commerce itu meningkatnya luar biasa. Nah, di sisi lain berarti penyedia logistik itu khususnya logistik yang terkoneksi ke e-commerce ya. Tapi kalau logistik yang konvensional juga banyak yang suram. Ya, kebetulan saya punya yang konvensional juga tetap jalan, lalu juga logistik yang connect ke e-commerce juga jalan. Ini masih jalan. Nah, cuman tadi satu bisnis saya yang aplikasi di bidang travel yang terpaksa harus saya tutup dulu saat ini. Jadi tadi kita dalam berusaha juga menurut saya jangan melekat, jangan attach gitu loh. Banyak orang melihat masalah, tapi dia nggak berani ambil keputusan. Tadi kan Pak Mul sudah katakan ya, justru kesempatan yang bagus saat yang tepat inilah untuk kita ini belajar leadership, belajar make decision. Jangan udah tahu di depan jurang, masih kita pegang erat terus ya. Kita takut, kita sayang, kita nggak berani buat keputusan, justru itu makin mempersulit kita. Nah, begitu Februari, Maret, langsung saya cut. Nah, lalu saya melihat peluang baru, saya bikin aplikasi itu yang reseller.com. Saya membantu orang-orang di rumah tetap dapat uang. Di sisi lain, saya bantu bisnis-bisnis lokal, bisnis konvensional yang belum terlalu paham tentang digital, saya bantu mereka dengan cepat langsung jadi punya toko online. Tanpa bayar, gratis. Nah, ini yang saya bantu gitu ya. Jadi, pendekatan hari ini di dunia startup, mindset kita adalah membantu orang. Semakin banyak bantu orang, semakin jalan bisnisnya. Nah, ini yang saya lakukan, jadi saya connect bisnis itu secara digital. Di sisi lain, saya memberikan kesempatan kepada orang-orang, ibu rumah tangga, mahasiswi, mahasiswa yang diancam PHK untuk dapat uang dari handphone dengan cara jadi reseller. Nah, itu sih mungkin bisnis saya saat ini. Silakan, Pak Mul. Ya, ya terima kasih. Satu sisi di bisnis saya sama seperti yang Pak Kevin katakan bahwa saya selalu melihat bahwa bagaimana caranya saya kalau punya perusahaan, orang yang cari saya bukan saya mencari customer, ya customer yang cari kita. Nah, kita buat satu konsep bisnis dalam namanya teknologi SEO. Selama ini kalau saya bergerak di bidang plastik dan fiberglass, hidup saya memang dari dunia online. Kita bagaimana menumbuhkan rasa loyalitas kita terhadap customer kita. Kita memberikan suatu kontribusi yang besar pada reseller-reseller kita. Di customer ke saya, khususnya B2B, itu ada 130 toko bangunan yang selama ini memberikan satu kontribusi yang luar biasa. Omsetnya luar biasa. Sehari toren yang saya ciptakan dan saya produksi itu 1.000 biji. Itu pun ibaratnya sampai kekurangan. Nah, ini menjadi satu bisnis yang memang luar biasa. Bisnis recehan, bahkan kita bisa menumbuhkan rasa kepercayaan kepada customer kita. Mau tidak mau kita lakukan yang namanya bisnis yang buat satu program yang menarik bagi mereka, dan kita juga menumbuhkan rasa kepercayaan dia terhadap produk kita. Dan kita memang selama ini membantu mereka artinya kita membuatkan mempromosikan produk dia juga bersama-sama dengan produk-produk kita. Bagaimanapun kita sebagai sumber atau pabriknya. Tentunya buatlah customer kita menjadi yang lebih berarti atau berharga ataupun memberikan suatu keuntungan lebih kepada mereka. Akhirnya dia bisa akan mencari kita. Begitu juga kalau saya buatin website dengan teknik SEO, gimana caranya orang yang mencari kita, bukan kita mencari customer. Yang customer yang sudah terbentuk oleh kita saat sekarang, itu kita mempertahankan. Gimana caranya kita mempertahankan customer yang sudah ada. Kalau bisa bertambah customer yang baru. Nah, itu yang kita lakukan, yang saya lakukan sama-sama. Terus kalau kita melihat bahwa gimana caranya kita juga mengeduket mereka, apalagi dia seorang aplikator, kami juga seorang pembuat atap.
Kadang-kadang kita ajarkan mereka secara gratis untuk teknisi untuk memasang atap, gimana caranya melakukan pemasangan panel tangki dan sebagainya. Itu kita lakukan secara gratis. Tapi mereka jasanya akan dijual dengan teknik-teknik yang sudah dilakukan. Ada jasa pasang, kita bayar dengan mereka. Apalagi kalau kita punya satu customer yang memang minta jasa pasang, kita bekerjasama dengan seorang aplikator. Akhirnya kita saling menguntungkan dua sama lain. Akhirnya mereka terbiasa mengontak saya, dan akhirnya mereka terjadilah suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Karena bagaimana buat customer kita happy, dan kita pun juga happy dalam berjualan. Itu yang saya lakukan untuk kegiatan saya yang saat sekarang. Nah, kalau kita katakan untuk sekolah tinggi agama Buddha, kenapa dulu tahun-tahun lalu begitu kecil jumlah muridnya? Sekarang sudah mulai kelihatan bahwa pertumbuhan dari mahasiswanya luar biasa. Sudah 300 mahasiswa dari 3 prodi. Jadi dulu cuma hanya 40, 50, 60, nggak jauh lewat dari itu. Tapi dengan saya menggunakan teknik SEO yang saya lakukan, search engine optimasi dengan kata kunci yang sudah kita lakukan, bahwa dengan melakukan Facebook, IG, dan website yang kita optimasikan, itu ternyata jalan luar biasa. Karena saya dari dulu hidup dari online. Jadi hampir 15 tahun saya sudah menjalankan online, khususnya di Facebook, di IG, di web saya optimasikan. Dengan kata kunci, dengan kata ibaratnya bagaimana kita melakukan satu link dan sebagainya, bisa orang merefer ke barang kita. Dengan kata kunci yang sudah ada, orang akan cari di website kita. Kita buat yang namanya Google halaman pertama. Itu yang kita katakan search engine optimasi. Ya, itu aja yang saya lakukan selama ini yang memberikan kontribusi saat sekarang. Nah, penjualan untuk saya memang melakukan yang namanya training-training. Mungkin kalau teman-teman semua tahu yang namanya training public speaking yang saya lakukan dengan hipnokomunikator. Itu kegiatan-kegiatan saya yang memang saya lakukan bersama dengan Pak Hari, Nancy, dan Pak Sarjono. Itu memang kegiatan-kegiatan kita itu di bidang public speaking. Training-training yang memang saya lakukan. Ternyata setiap kami buka luar biasa peminatnya. Karena saya nggak tahu ibaratnya seperti apa kontribusi untuk training-training ini membuat satu hal yang menarik gitu loh. Bagaimanapun ya saya lakukan itu yang sama. Kita melakukan teknik SEO memang karena kalau kita nggak mengubah cara pandang kita yang baru sekarang dunia online dan sebagainya, kita kalau tidak masuk ke sana dengan cara konvensional kita akan tertinggal jauh. Kita harus berubah mindset kita. Kita harus mulai cara pandang kita harus berubah yang tradisional. Online itu akan membuat kita lebih maju dan langka. Bagaimana caranya kita orang lebih dikenal dengan cara membuat suatu branding. Itu yang saya lakukan. Ya, semua ini sama dengan dilakukan oleh Pak Kevin. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi dan juga Pak Kevin. Ini ada pertanyaan titipan kepada saya. Langsung ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, apa tips masing-masing dari narasumber untuk menjaga mindset agar tetap positif di era pandemik? Kemudian yang kedua kan di pandemi seperti ini, ada orang yang berenergi negatif itu muncul dan lebih mementingkan diri sendiri. Dan bagaimana caranya kita menjauhkan diri dari mereka? Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita memotivasi keluarga terdekat kita sendiri? Karena mungkin memotivasi orang lain itu lebih mudah. Memotivasi keluarga sendiri itu yang mungkin agak sulit. Nah, mungkin Pak Kevin Wu dan juga Pak Dr. Mulyadi bisa memberikan tips-tipsnya. Ada 3 pertanyaan tadi. Mungkin Pak Kevin Wu, silakan. Kali-kali Pak Mul dulu deh, senior. Ya, boleh. Silakan. Saya ikut aja. Silakan. Pak Mul ya. Ya. Tip bagaimana kita mengubah mindset kita menjadi, pertanyaan apa tadi Pak? Ya, yang pertama bagaimana kita menjaga mindset kita tetap positif di era pandemi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjauhkan diri dari orang yang negatif itu. Kemudian terakhir, bagaimana kita memotivasi keluarga terdekat sendiri. Itu tipsnya begitu. Ya. Kan kalau kita bilang bahwa gimana caranya kita bisa melakukan, artinya selalu berpikiran positif ya di dalam satu sistem pandemi COVID ini. Dan mungkin kalau kita bagaimana menghadapi atau mungkin situasi sekarang bagaimana orang mengubah atau kita menghadapi kalau kita menghadapi pikiran yang negatif terhadap kita untuk bisa menjadi yang lebih baik. Tentunya mindset ini penting kita harus jaga. Yang tadi saya katakan bahwa kita harus mulai mengubah pola pikir kita. Jadi
cara pandang kita yang baru. Kita harus lakukan positif, bahwa kita yakin bahwa ini adalah awal dari mula kesuksesan kita. Jadi pikiran kita positif aja. Bahwa kita yakin bahwa ini adalah langkah awal kita yang terbaik untuk merubah cara pandang kita. Mungkin merubah untuk kesuksesan kita. Jadi kita jangan selalu berpikiran negatif. Negatif itu akan auranya akan memang benar-benar. Pikiran itu penting. Karena kata-kata dan ucapan itu luar biasa bagi kita. Kalau kita katakan di dalam pikiran kita, semoga saya sukses, semoga saya sukses. Karena pikiran positif kita itu akan tertanam di dalam alam bawah sadar kita sebenarnya. Jangan berpikir bahwa kita selalunya negatif. Wah, saya pesimis di dalam hidup. Saya tidak akan pernah akan sukses dalam melakukan ini. Nah, ini kata-kata kita jangan selalu membuat mengatakan gini, saya tidak mampu, saya nggak akan bisa. Itu kadang-kadang yang membuat satu dilema dalam diri kita. Jadi ini yang membuat tapi buat satu langkah yang maju, buat langkah yang memotivasi. Saya yakin bisa, saya pasti bisa. Nah, dengan kata-kata itu akan memotivasi kita sebagai seorang yang hebat nanti ke depannya. Saya di dalam hidup itu nggak pernah kata, oh, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Karena dulu memang pertama kali saya selalu mengalami satu hal yang pesimis di dalam hidup. Tapi saya ternyata itu suatu kataan kita ini menjadi suatu kemampuan dalam memotivasi diri kita. Yang penting kita yakin bahwa kita mampu. Kalaupun kita tidak bisa, kita berusaha untuk mencari, belajar, supaya menjadi bisa. Jangan belum apa-apa pun kita bilang kita tidak mampu. Wah, saya mundur, karena saya tidak mampu untuk mengerjakan ini. Jangan mengatakan itu dulu sebelum kita tetap berusaha untuk menjadi bisa. Ya, ini penting sekali karena ungkapan kata-kata ini yang bisa memotivasi kita bisa hancur ataupun kita bisa maju terus. Nah, itu kata-kata ini penting harus kita jaga. Jangan membuat kata-kata kita down di dalam hidup kita. Selalu kita mengingatkan, saya pasti bisa, saya pasti maju. Nah, ini kekuatan pikiran kita luar biasa. Karena apa? Kekuatan kata-kata itu luar biasa. Apalagi kalau kita ungkapkan di dalam pikiran kita bahwa saya pasti bisa, pikiran itu luar biasa. Karena positif itu yang membuat kita yakin pasti bisa. Nah, kalau kita bisa berpikir dengan namanya pikiran positif, yakin aja bahwa oh inilah awal dari perubahan saya. Oh ini saya yakin ini adalah pembelajaran saya. Oh ini adalah saya yakin ini mungkin berawal ini saya bisa melangkah lebih baik lagi. Nah, ini hanya satu positif saja yang kita pikirkan supaya kita jangan banyak berarah negatif. Kalaupun kita jangan berpikir negatif terus dalam pikiran kita terhadap orang lain. Ya, ini menjadi ini saya. Pertanyaan 3 apa ya, Pak Yanko? Yang ketiga itu kan kalau memotivasi orang lain kan mudah, Pak Mul. Tapi bagaimana memotivasi keluarga sendiri itu bagaimana? Cara tipsnya tidak? Oke. Tadi kan Pak Kevin juga mengatakan, memotivasi orang itu memang nggak gampang. Tapi kalau kita kan mengubah diri kita, memotivasi diri kita itu lebih bagus. Saya sendiri aja nggak bisa mengubah karakter anak saya sendiri. Karena apa? Mereka punya karakter yang dia sudah bawa. Artinya mereka bertumbuh dari karakter-karakter yang lama. Mungkin tumimba lahir atau lahirnya dia yang dulu-dulu seperti apa, kita nggak bisa tahu. Dan saya yakin bahwa kita memang nggak bisa mengubah cara pandang orang lain, mengubah karakter orang lain, tapi minimal kita bisa mengarahkan. Kalau kita sudah mengarahkan, berarti kita punya satu kesuksesan bahwa kita jadi orang yang tua yang sukses. Tapi ada juga kita sudah mengarahkan yang baik, tapi anak kita tidak mau ngikutin kata-kata kita. Kita mau bilang apa? Nah, ini yang menjadi ada seorang orang tua mengatakan, saya seorang pandita agama muda yang hebat. Ya, tapi anak saya nggak mau ngikutin jejak saya sekarang. Tapi keinginan saya menjadi dia anak yang hebat. Terus juga bilang, saya sekolah tinggi loh, sampai SD, SMP, SMA, sampai S1, S2, S3. Tapi anak saya nggak mau kuliah. Apakah kita harus paksa dengan seperti kondisi seperti ini? Tapi memang kondisi ini kita bilang, kuliah ini bisa mengubah pola pandang kita. Pola kuliah yang tinggi itu bisa mengubah kehidupan kita. Tapi bagi mereka, saya sampai sekarang bisa menjadi pengusaha yang hebat walaupun tidak kuliah. Dia bisa balikan seperti itu. Nggak kuliah juga saya jadi pengusaha yang hebat. Nggak perlu kuliah S1 juga saya jadi orang pengusaha yang hebat. Ya, itu yang memang kita nggak bisa gampang mengubah mindset orang. Ya, yang bisa mengubah perilaku, yang bisa mengubah mindset kita adalah diri kita sendiri. Orang lain belum tentu yakin kita mengubah 100%. Karena cara mereka memandang berbeda-beda.
dia lihat dari dari sisi apa dulu gitu. Nanti kalau dia udah tahu ketemu dengan sisinya, oh ternyata oh dia selama ini salah. Walaupun saya udah mengajarkan dia yang terbaik, tapi anak saya ataupun staf saya atau anak buah saya dia memandangnya lebih berbeda. Nah, itu tinggal lihat cara pandangnya mereka seperti Anda mau berubah ya, Anda harus berubah. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Ya, cara pandang sendiri. Itu aja yang saya bisa katakan. Terima kasih, Pak Doko. Silakan Pak. Siap. Ya, saya coba dulu jawab yang pertanyaan yang ketiga ini ya. Cuman sebelum saya jawab, saya masih belum tadi menyapa satu senior saya lagi nih, Pak Gunawan Lukito nih ya. Ini senior saya nih yang udah lama sekali ya. Jadi saya terima kasih nih para senior-senior nih mau dengerin junior ya di sini ya. Jadi saya jawab dulu yang ketiga. Tadi memang bagaimana memotivasi keluarga ya. Ini teman-teman kan di sini saya perhatikan banyak public speaker ini ya. Ini banyak orang-orang hebat ini di grup ini nih pada rendah hati ya mau ikut kelas ini ya. Jadi tadi ya banyak pembicara memang juga mengatakan mudah ya memotivasi orang lain, tapi sangat tertantang untuk memotivasi orang rumah atau keluarga. Saya mau katakan begini ya, sebenarnya ini mirip kayak kita ini mudah ya, menurut saya sih mudah untuk kita membuat orang jauh itu terpukau sama kita. Tapi tidak mudah membuat orang yang sehari-hari tahu sifat kita, tahu apa kelemahan kita, tahu apa kekurangan kita untuk terpukau sama kita. Ya. Karena motivasi atau motivator yang baik itu bukan hanya pandai berkata-kata. Motivator yang baik itu bisa merubah seseorang. Nah, oleh karena itu, menjawab pertanyaan 3 ini, mungkin kalau saya boleh rangkum dalam kalimat sederhana, untuk memotivasi orang dekat kita adalah lead by example. Jadilah teladan, jadilah contoh. Karena bukan kata-kata Anda yang akan membuat mereka terpukau, tapi perilaku, tindakan, dan karakter Anda yang akan membuat orang-orang itu merubah dirinya sendiri. Nah, itu mungkin justru kalau bagi saya, orang rumah, keluarga itu seperti sparring partner. Tadi, kalau cuman berbicara, saya beruntung sejak tahun 2004 sudah jadi asisten pribadinya Pak Andri Wongso. Saya belajar banyak public speaking sama beliau. Saya mendampingi beliau kemana-mana. Saya angkat kopernya. Tadi ya, bagi saya belajar tentang motivasi orang juga, tetapi itu. Karena kalau kita berhadapan sama orang yang jarang kita tahu ya, jarang yang mengetahui sifat kita, itu mudah sekali kita pakai topeng kok. Mudah sekali kita tuh pakai sesuatu yang memang bukan diri kita apa adanya. Nah, tapi justru tantangannya adalah bagaimana orang-orang yang kenal kita. Nah, ini challenge. Jadi jadikan orang-orang ini sebagai sparring partner aja. Kalau Anda mau jadi atlet dunia, Anda mau jadi petarung hebat, kan Anda butuh sparring partner. Nah, bisa nggak nih? Tadi Pak Mul sudah mencontohkan bagaimana nih kita nih mendidik anak kita dengan baik, ya, pasangan kita, keluarga kita yang lain. Nah, itu kan tantangan paling bagus gitu. Kalau kita bisa sanggup lakukan, apalagi orang yang jauh yang nggak tahu kelemahan kita, apalagi orang yang nggak tahu sifat buruk kita, orang yang nggak tahu kelemahan-kelemahan kita, itu kan mudah sekali. Itu sih mungkin pertanyaan 3 yang saya jawab ya. Tadi yang 1 dan kedua apa? Boleh diulang Pak Andoko? Yang 1 itu tips untuk menjaga mindset tetap positif. Yang kedua itu bagaimana kita menjauhkan diri dari orang-orang yang berenergi negatif yang muncul di hidup kita. Oke, bagi saya ada 2 tips ya. Tips yang pertama adalah bagaimana kita tetap positif. Saya ingat filosofi tentang yin sama yang ya, hitam sama putih ya. Di setiap situasi itu memang selalu kalau kita memahami filosofi ini kan satu kondisi atau kebijaksanaan yang mengakarnya luar biasa. Nah, yin and yang ini bagaimana kita menjaga motivasi sih kondisi kita tetap positif. Kita mesti memahami bahwa segala sesuatu itu selalu punya 2 aspek ini. Di kondisi yang terbaik pun sebenarnya ada bahaya. Anda bisa lupa diri.
Anda bisa sombong, Anda bisa tadi meremehkan dan lain sebagainya. Banyak juga ketika Anda melambung tinggi, apalagi tidak dengan pondasi yang kuat, seringkali kayak layang-layang yang terbang tinggi tapi tidak ada tali yang mengikat di bawahnya. Nah, saya mengalami kondisi itu. Saya ingat ketika saya masih muda, banyak prestasi, sekarang juga masih muda ya. Maksudnya, dulu ketika saya di usia 20-an tahun, banyak prestasi yang bisa saya raih, tapi membuat saya sombong. Membuat saya lupa diri, membuat saya memandang remeh orang lain. Membuat saya memandang remeh masalah. Justru ketika saya bisa mencapai apa yang saya bisa impikan di usia muda, saya di usia 28 tahun, saya punya 3 perusahaan. Tapi itu membuat justru tanpa pondasi yang kuat, justru itu membuat banyak masalah di kemudian hari. Tapi saya terima itu sebagai pembelajaran. Jadi sekali lagi, pencapaian tinggi pun ada efek negatif. Tapi sebaliknya, ketika Anda saat ini dalam kondisi yang kelam, tadi kan saya ngomong yang positif nih. Di titik positif yang besar ada bulat hitam yang kecil yang mesti Anda hati-hati. Sebaliknya, di kondisi hidup yang kelam, ya anggap aja sekarang nih beberapa teman kita mengalami kehidupan yang kelam nih karena COVID nih. Kan kelam nih. Tapi ingat ada titik putih di sana. Artinya apa? Saya pakai ilustrasi. Bagaimana ulat bisa menjadi kupu-kupu? Dia harus melalui proses yang sangat berat, yaitu kepompong. Kepompong itu dari ulat yang bebas, Anda akan dikurung loh. Artinya apa? Terhimpit. Panas, disekap, ya, terdesak. Saya ingat waktu seminar Pak Andri Wongso pernah ditanya, kok Pak Andri kok ceritanya selalu kisah hidupnya yang jelek mulu, kisah hidup Bapak miskin mulu, kisah Bapak waktu gagal di Taiwan, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, Pak, apakah untuk jadi sukses harus gagal? Pak Andri jawab apa? Ya. Anda harus menderita dulu, baru bisa sukses. Banyak orang pengen langsung cepat-cepat sukses, pengen langsung cepat berhasil, pengen langsung, saya lahir anak orang kaya, saya nggak pernah gagal, dan Anda nggak pernah akan sukses. Karena untuk menjadi kupu-kupu, ya mesti melalui kepompong. Itu syaratnya. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Kalau Anda menghindari kepompong, maka selamanya Anda akan jadi ulat. Kalau ada orang masih takut menghadapi masalah, takut menghadapi kegagalan, takut menderita, maka Anda nggak akan pernah sukses. Itu aja sederhana. Ulat itu nggak akan pernah berubah menjadi kupu-kupu. Karena proses kepompongnya nggak mau dilalui. Nah, hari ini COVID, jadikan itu proses kepompong. Untuk Anda, untuk saya, untuk siapa saja, menjadi kupu-kupu yang lebih indah. Itu tips saya yang pertama. Tips saya yang kedua, saya ingat ceritanya Stephen Covey. Ya. Stephen Covey selalu mengajarkan kita untuk be proaktif. Tadi pertanyaan Pak Handoko kan yang dititipkan, Pak, bagaimana saya keluar dari lingkungan yang negatif? Gampang, Anda bisa memilih, Anda bisa merubah, Anda bisa pilih teman kok. Kalau Anda tahu lingkungan itu negatif, tempat Anda bekerja, tempat Anda tinggal, tempat Anda kumpul di organisasi, saya mau katakan Anda punya hak untuk berubah. Anda punya pilihan untuk berubah. Anda punya kekuatan untuk memilih kemana Anda mau tinggal, kemana Anda mau bekerja, kemana Anda mau, dan lain sebagainya. Anda punya hak untuk memilih. Anda punya kekuatan. Remote control di tangan Anda. Jadi, be proaktif. Mungkin itu takut kesorean. Ini udah jam 6. Masih banyak hal yang saya mau ceritakan, tapi ya waktu juga kayaknya yang membatasi kita. Saya nggak mau menahan, apalagi teman-teman kalau ada yang menjalani ibadah sholat kan, udah jam 6 sore ini ya. Saya kembalikan ke Pak Handoko, silakan. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Pak Kevin dan juga Pak Mulyadi. Dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya, mengingat waktu yang sudah menunjukkan hampir pukul 6, jadi sesi tanya-jawab saya tutup. Selanjutnya, Bapak Ibu, adalah sesi penyerahan sertifikat kepada kedua narasumber. Yang pertama, kita akan memberikan sertifikat kepada Pak Dr. Mulyadityo sebagai guest speaker pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Mulyadityo yang sudah memberikan materi, wawasan, ilmu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian, di sini ada
Sertifikat selanjutnya dari Pak Kevin Wu. Iya. Untuk Pak Kevin Wu. Nah, oke. Nggak bisa loading. Oke. Ini, ya, kita berikan kepada Pak Kevin Wu. Terima kasih Pak Kevin Wu yang sudah memberikan ilmu dan wawasannya. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang ada pada sore hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah sesi penyerahan sertifikat, maka kita akan lanjut sesi foto bersama. Nah, kepada Bapak Ibu yang masih hadir pada sore hari ini, untuk silakan dibuka, menyalakan videonya di perangkat masing-masing, agar semua wajah Bapak Ibu dapat terlihat, karena saya akan mengambil gambar untuk arsip kami. Handoko, Ya. mohon izin. Ya, Pak Doni. Ya. Halo, Pak Doni. Ya, Mohon silakan. izin, saya juga mau menyampaikan terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia Bantre, Namo Buddhaya, dan Bapak Ibu. Saya mau menyampaikan juga terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Pak Mulyadi. Boleh kita berikan tepuk Terima kasih Pak tangan. Doni. Terima kasih Pak. Dan sahabat saya yang luar biasa, Pak Kevin, Bro Kevin, thank you ya. Terima Siap, kasih. senior. Nah, Ya, terima siap. kasih. Jangan lupa acara ini bisa sukses karena moderatornya juga yang keren. Makanya Siap. saya akan menyampaikan terima kasih kepada moderator kita yaitu Mr. Handoko. Namanya cuma satu kata, gelarnya panjang. Kamsia ya, thank you, sukses selalu. Terima kasih. Baik, mari kita lanjutkan dengan foto bersama. Buset, gelarnya Handoko. Panjang. Bisa, Mas. Bisa. Baik, Bapak Ibu semua, kita melakukan sesi foto bersama. Silakan melihat ke arah lensa kamera. Saya akan menghitung mundur. Oke, baik. 3, 2, 1. Salam Pancasila. Yo, salam Pancasila. Ya, Salam sekali lagi, Pancasila. salam Pancasila. Oke, saya akan menghitung mundur kembali. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, saya ingin sebelum kita menutup acara sore hari ini, marilah kita bersama-sama menutup doa pada malam hari ini, karena kita sudah membuka, yang akan dipimpin kembali oleh Yang Mulia Bante Gunaseno. Kepada Yang Mulia Bante, kami silahkan. Ya, mari kita setelah melakukan kebajikan dengan mendengarkan uraian-uraian yang bermanfaat ini, kita melakukan pelimpahan jasa atau berbagi jasa, baik kepada para leluhur, sanak keluarga, ataupun para makhluk yang berada di sekitar kita, agar mereka semua turut bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang kita lakukan. Sabba roga minimuto, sabba santa pawajito, sabba wira matikanto, niputo catuang bawa, sabbitio wiwajanto, sabba rogo minasato, mate bawa tuantarayo soki diga yuko bawa, abiwa dana silisa nicanguda pacaino, cakaro damawa tanti, ayu warno sukang balan. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Gunaseno yang sudah menutup doa pada sore hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara Learning Class by ITMBC. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan diselenggarakannya Learning Class ini bisa menambah ilmu dan wawasan dan memberikan manfaat kepada kita semua. Atas nama seluruh panitia penyelenggara ITMBC, kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Akhir kata, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Rahayu.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.